Don. Mas Doni. Mas Doni. Gimana? Loh, Video hack ya? Woi, kenapa tuh? Loh, kok Donald Bebek? Aduh, anak gua ngehack ini. Waduh, gimana? Waduh, kehack. Ah. Halo. Duh. Iya, Mas Don. Iya, maaf. Udah. Sorry. Cakep. Nah, gitu dong. Aduh, gitu dong. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngopi santai. Bertemu kembali bersama saya, Doni. Dan kali ini saya kedatangan tamu, yaitu dari Zoom Indonesia, yang akan bercerita tentang berita-berita apa yang kemarin banyak beredar di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua ada dari Om Benny Capella, seorang pakar telematika gitu. Kebetulan dulu beliau kakak kelasnya Roy Suryo gitu. Jadi keahliannya itu lebih tinggi ketimbang Roy Suryo sedikit sebenarnya. Iya, dukun. Iya, dukun. Oke. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membantu dalam acara ini. Saya di sini sendirian lagi, nggak tahu sampai kapan, jomblo, ya. Oke. Kita temenin, Mas. Ya. Oke, siap kalau gitu. Jangan lupa keep healthy, tetap semangat, terus keep positif dan selalu jaga jarak, social distancing, dan jangan lupa pakai masker. Begitu, teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Rundown-nya apaan ya? Oke, hari ini kita akan mulai dulu ke siapa ya? Ke Mas. Kita perkenalkan dulu dari Zoom Indonesia, Mas Nafi. Ya, silakan Mas Nafi, salam kenal. Ya. Mas Nafi ini terima kasih waktunya Pak Doni untuk bisa join ngopi santai ya sama teman-teman ini. Sayang kita nggak bisa minum kopi beneran ini. Belum waktunya buka puasa. Iya ini, belum waktunya buka puasa ini. Dan satu lagi, selamat sore Pak Benny Suryo. Iya, salah ya, Benny Capella. Ganti nama ya. Ganti nama lah. Iya, beliau ini ya, gitu. Kita akan berbincang. Oke, untuk Zoom ini kita mau bicara dari mana dulu nih Mas Nafi ini? Mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan sama kita atau mungkin banyak, bukan sedikit tapi banyak nih kayaknya. Kayaknya banyak seremnya Pak kalau di banyak seremnya. Betul. Soalnya gini Pak, media Indonesia itu kalau nggak serem, kalau nggak cantik banget, itu jelek banget. Kalau nggak cakep banget, itu busuk banget. Nah itu udah. Gitu. Kalau nggak sedih banget, seneng banget. Oh, iya gitu. Dicari yang bagian itunya aja. Gitu. Iya. Monggo silakan. Tempat dan waktu dipersilahkan Mas Nafi. Ya terima kasih ya teman-teman atas kesediaan waktunya ya. Mungkin kita sambil ngobrol santai ya. Saya nggak akan jualan, saya nggak akan banyak-banyak slide di sini. Karena mungkin kalau biasanya Enterprise kan banyak slide, presentasi, PPT terus. Jadi mungkin dari saya cukup strict, cukup lurus saja. Karena sebenarnya banyak berita yang terkait Zoom tidak menyenangkan akhir-akhir ini di media Indonesia. Bahwa sebenarnya berita-berita itu muncul awalnya di luar negeri memang. Hanya saja diadopsi di Indonesia, biasanya diambil judulnya saja, diedit lebih menyeramkan, begitu kurang lebih, dan sama teman-teman di Indonesia itu nggak dibaca, Pak, isinya. Baca judulnya tok aja, judulnya tok gitu. Jadi sangat disayangkan, padahal banyak juga isinya kadang membantu. Seperti kemarin beredar, kalau mungkin teman-teman ada yang dapat, surat dari BSSN. Wah, itu kan, BSSN melarang Zoom gitu. Ngeri. Padahal di dalamnya itu BSSN menganjurkan bagaimana mitigasi penggunaan Zoom yang baik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu kalau dibaca. Mungkin karena tebel jadi nggak dibaca gitu. Karena panjang. Lalu mungkin yang kemarin cukup viral ya. Ini yang paling nggak make sense. Karena di luar negeri nggak ada beritanya, Mas Doni. Yang mana itu? Ada itu. Yang mana coba? Yang video katanya gerak-gerak sendiri. Oh iya, itu video. Iya. Nah, Hai guys. Udah guys, pasti gitu ya. Dan sangat-sangat sangat-sangat confirm dari kami ya itu hoax. Karena sebenarnya kalau dari beberapa pakar ya udah ikut andil bicara secara pribadi, di Detik juga ada bahwa
ya tidak mungkin kalau memang hacker tersebut udah bisa kontrol laptopnya, tapi mesti nunjukin kan begitu kan di depan dia kalau saya bisa gerakin, ambil e-banking segala macamnya. Iya. Jadi Zoom memang bisa ada fitur remote control, tapi itu harus saat meeting dan itu harus dalam persetujuan dari penggunanya juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu nggak ada itu yang bisa m-banking dibobol, e-banking dibobol. Bahkan Bank CIMB kalau nggak salah sudah mengeluarkan statement resmi, jadi memang tidak ada anomali di sistem mereka, meskipun kita install Zoom. Itu sudah cukup clear. Gitu kurang lebihnya teman-teman. Jadi seperti yang Pak Doni sekarang pakai, kita... Iya. Mungkin sambungannya terputus ini. Ya, mungkin jadi kalau teman-teman jangan terlalu khawatir tentang apa yang ada muncul di berita, karena tidak semuanya itu benar. Dan kebiasaan orang Indonesia ya satu itu, yaitu selalu membaca headline tanpa membaca isi beritanya. Seperti biasa, nanti teman-teman langsung kalau ada yang ingin bertanya tentang apapun, silahkan klik tombol raise hand, ada di sebelah pojok kiri bawah. Nanti tinggal diklik, ada tulisan raise hand. Kalau sekarang sudah saya tambahin itu ada kalau mamanya misalnya pemateri terlalu cepat neranginnya, silahkan diklik aja tuh di sebelah kiri ke bawah, nanti itu terlalu cepat kayak gitu, terlalu lambat gitu. Nah, nanti tinggal diklik aja kalau mau raise hand. Oke, mungkin mau ditambahkan dulu sama Om Benny ini. Gimana sih penggunaannya Zoom itu? Mas Nafi udah masuk lagi. Oh, Mas Nafi udah masuk lagi. Weh. Udah. Iya nih kayaknya. Mana itu? Ada. Nafi Ahmad. Oke, Nafi co-host. Boleh, monggo silakan. Monggo dilanjut. Kesalahan ini pasti pada koneksi. Halo, tes. Bisa Ya, dengar suara saya? Bisa. Sorry, saya mesti pindahin dari first media saya ke Excel saya problem, ke Telkomsel sekarang saya pakai. Oh, pakai Telkomsel sekarang. Iya. Jadi saya tethering ini. Jadi mohon maaf kalau koneksinya kurang bagus. Memang lokasi di rumah saya ini first medianya kalau hujan sedikit, ini udah mendung, agak-agak problem memang. Silahkan itu nanti yang dari first media silahkan ditindaklanjutin langsung itu. Boleh kalau ada teman first media, ayo kita ngobrol. Misbar. Oke, jadi silakan. melanjutkan yang tadi ya, memang banyaknya media-media itu berita-berita buruk bisa dipastikan hampir semua berita memang ada 1-2 yang benar, seperti terkait end-to-end encryption, tapi itu lebih teknis ya, karena itu sebenarnya masalahnya ada di terminologi bagaimana kita menyikapi end-to-end encryption itu yang ada saat ini, karena Sepertinya ini mungkin dihack ini Mas Ben. Apa enggak ini Mas Ben? Ini yang dihack internetnya kayak dihack. Internetnya. Ini yang dipakai oleh ya. Oke, saya disable video aja mungkin ya. Iya. Boleh. Tes. Suaranya lebih jelas? Iya, lebih jelas. Oke. Jadi memang yang terjadi banyakan ini media-media itu yang tadi saya sampaikan mengambil beritanya, judulnya saja yang mengerikan gitu, isinya enggak. Dan semua itu sudah di-address oleh Zoom sebenarnya. Kesalahan ini bukan pada Zoom. Baru masuk lagi dia. Oh, baru masuk lagi. Iya mungkin. Mungkin karena yang make terlalu banyak pada sore hari ini, jadi pada kepengen tahu semua nih gimana caranya mainin Zoom ini. Apalagi nanti ke depan nanti Om Benny Suryo akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan Zoom untuk di event kayak gitu kan. Beliau yang pakarnya event kan. Itu. Pakar event apa tuh? Intinya satu. Nah, gimana? Udah masuk. Intinya satu, jadi kalau ngelihat gara-gara corona ada 2 yang booming. Yang pertama itu hoax tentang corona, kedua hoax tentang Zoom. 2 hal itu ya? Jadi semakin, karena Zoom itu begitu saat orang, ya ini gue ngelihat sendiri karena ininya ya, jadi semua orang itu langsung pada nge-Zoom. Itu kita ngomongin kenapa? Karena platform lainnya belum terlalu sebaik Zoom kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin
teman-teman bisa ngerasain. Nah, ini Mas Nafi udah masuk lagi. Monggo Mas Nafi, biar Mas Nafi jelasin lagi dulu deh. Mas Nafi. Masih belum tersambung mungkin. Iya, masih belum tersambung. Masih belum tersambung beliaunya. Kayak lu bikin pertama kali deh, Om Don. Pertama kali lu bikin NS gimana? Ngopi santai itu, pakai Zoom. Pakai Zoom. Iya. Sebenarnya sih malah justru lebih ringan pakai ini ya, gini. Karena sebenarnya ada beberapa fitur yang itu bisa diaplikasikan ke dunia kita sebagai dunia event. Nah, salah satu contohnya adalah ini tangan saya tidak pegang apa-apa, tidak mengendalikan apa-apa, tapi sudah ada yang mengendalikan di FOH. Wah, yang sudah mengatur. Nah, tadi teman-teman begitu masuk, yang admit masuk ke dalam venue itu, bukan saya, ada Om Botski dari HJSM yang beliau mengadmit teman-teman semua agar masuk ke dalam venue seperti itu, dan menghitung durasi, menghitung apa seperti itu. Jadi sebenarnya sudah enak sekali gitu. Ada beberapa fitur sudah kami coba sih ya Om Benny ya. Ada sebut saja 1, 2, 3 kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah. Cuman ya memang yang applicable di dunia event ya untuk sampai saat ini sekarang baru Zoom ya Om Benny. Iya. Nah itu Om Nafi udah ada lagi tuh. Om Nafi, monggo Om Nafi. Gue jadi hostnya. Nggak apa-apa lah. Pokoknya gitu-gitu lah. Lanjut. Nah, Om Nafi dulu, Om Nafi. Okay, Monggo Om Nafi. Halo? Ya. Halo Om Nafi. Lanjut, sorry Bang. Ya. Halo okay. Om, bisa dengar saya? Nah. Ya, bisa dengar. Siap. Kayaknya connect lewat handphone lebih enak ya Om Nafi ya. Mungkin aku coba. Ya, ada Metro TV yang lihat nih sekarang nih. Ada orang Metro TV, Bu. Nah, itu. Nah, mungkin sembari nunggu Om Nafi ya. Beliau masih belum itu, Om Ben. Mungkin Om Ben sudah menjajal apps apa aja? Apanya, sorry? Udah menjajal apps apa aja? Hampir rata-rata ya. Udah beberapa yang lainnya. Cuma yang pasti begitu saat kita ngomongin dari orang dari awam sampai ke expert ya. Orang awam pertama kali kalau boleh dilihat saya dibagi jadi beberapa waktu nih di rumah nih. Yang pertama itu mereka itu 1 jam 8 pagi anak saya TK itu pakai Zoom, dari jam 9 pagi anak saya yang SD sampai jam 11. Jam 11 saya baru sorenya ibunya jam 4 sore gitu buat pengajian gitu segala macam. Jadi ya dan itu nggak ada di semua platform. Apapun yang dilihat platform yang lainnya mau saya nggak bisa nyebutin nama, boleh nyebutin nama, mau Microsoft Teams, mau Google Hangout, mau apapun juga kayaknya nggak ada yang pakai 4 itu. Satu keluarga pakai bareng-bareng, bahkan saya punya 5 akun Zoom. Satu yang berbayar juga untuk SOS sendiri kan. Itu saat dulu Om Doni kita ngobrol-ngobrol, oke gini-gini segala macam. Pas lagi saya lihat perkembangannya memang ya terlalu banyak hoax-nya dibanding fakta. Bahkan beberapa mengada-ngada yang tadi video gitu segala macam. Mengada-ngada. Yang jelas kejadian itu kalau yang saya tahu adalah yang paling bahaya tuh mungkin buat sekolah adalah kita ada fungsi admin. Ada beberapa mungkin yang anaknya lagi sekolah. Ini kejadian kalau ini kejadian mungkin di Singapura kalau nggak salah. Ya. Anaknya lagi sekolah, gurunya main aksep-aksep aja karena memang tidak ada dia tidak mengetahui ada fungsi filtering. Dulu mungkin pertama kali Zoom itu tidak ada filtering, tapi sekarang sudah ada fungsi filteringnya, itu bagus banget. Waktu itu yang itu, jadi dia main accept, pada saat dia accept ternyata ada orang lain, dan orang itu berbuat, apa ya, senonoh, buka baju, ya jahil, buka baju apa segala macam, jadi kaget, dilaporkan. Ya.
Itu karena kesalahan si adminnya sendiri. Jadi problemnya adalah kita dipaksa untuk tidak pernah menjadi pernah dari nggak merangkak itu, dari bukan merangkak dulu tapi langsung jalan langsung lari karena kita harus pakai sistem sendiri. Bahkan Om Doni sekarang udah keren nih, bisa dibagi 2 gitu kan. Dulu mana ada yang bikin kayak gitu. Kemarin deh kita ngomong 3 hari 4 hari lalu belum ada yang pakai yang kayak gitunya. Ini udah pakai kayak gitu. Dengan salah satu lagi yang paling jelas adalah ini Fox ngulik. Nah, ngulik sekarang yang ngulik untuk faktor digital ya, digital event sendiri jarang Om Don. Karena kita dipaksa untuk masuk dari istilah kata di laut terbang, lu harus berenang gimana caranya? Kita berenang ya kipak dulu. Dulu pertama kali Om Don ajakin kita Zoom ya ngobrol biasa, nggak usah pakai background, dana pendek gitu. Tapi sekarang gimana caranya? Om Don udah bikin ini sebagai satu event yang terstruktur. Ada Om Botski, ada gimmick tadi, lucu tuh gimmick Donald Bebek itu juga kan. Itu kecil-kecil gitu. Di SOS juga udah mulai, di NS juga mulai, di yang lain mulai. Jadi bahkan yang saya ragu bahkan di luar negeri sudah pakai kayak gini. Saya ragu. Jujur, saya ragu untuk hal-hal yang kecil kayak gini ya, kita sharing gitu segala macam. Bahkan kalau saya bilang di technical Zoom, dia tahu pakai kayak gini, cuma tidak bisa. Nah, fungsinya kita orang-orang kreatif yang harusnya bikin itu jadi keren. Nah, itu. Nggak kepikiran, men. Benar. Ya, Zoom cuma platform. Gimana caranya platform itu jadi sesuatu yang keren. Itu belum bisa dibahas sampai sekarang. Gitu sih. Ini Om Nafi sudah datang lagi? Masih belum? Belum. Nampaknya beliau sedang kesulitan dengan adanya. Sudah masuk. Sudah. Mas Nafi udah masuk. Oke, siap. Monggo. Mana Mas Nafi? Mas. Monggo. Namanya apa? Ada. Nafi, Mas Nafi ada. Saya jadi ke Mas Nafi ada tuh. Monggo Mas Nafi. Nampaknya. Nah, itu dia itu. Nafi. Silakan Mas Nafi. Mas Nafi belum ada ini. Nampaknya sedang kesulitan karena kebetulan kalau Jakarta sore-sore hujan gitu. Ini Misbar Om Don. Misbar ya. Iya itu. Iya. Itu salah satu internet providernya. Oke. Nafi Ahmad. Oke. Jadi gini sebenarnya teman-teman. Kalau mamanya saya boleh nambahin sedikit adalah banyak sekali kreativitas yang bisa kita jalankan pada saat ini gitu. Ini juga sebenarnya saya juga melihat ternyata bisa dibuat seperti ini. Ternyata bisa dibuat seperti ini gitu. Kalau ini saya boleh ngomong, ini saya menggabungkan antara 2 software, yaitu software vMix dengan software Zoom. Gitu. Sehingga saya bisa mendapatkan 2 tampilan seperti ini. Gitu. Mungkin nanti kalau mamanya alatnya saya sudah banyak, alat sudah banyak. Saya bisa nambahin jadi 4 ini. Berhubung alat saya pada nggak ada, jadi ya cuman 2 saja. Gitu. Kalau dari Zoom-nya sendiri itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor, yaitu satu masalah registrasi. Masalah registrasi itu bisa kita nyalakan sebelum acara, dan itu amannya Zoom itu adalah satu link email itu hanya mengandung 1 undangan. Jadi tidak semua orang bisa masuk secara sembarangan. Gitu. Nah, sebentar Pak. Yang mau dijadikan host lagi, sepertinya Mas Nafi masih freeze gitu kan. Oke, ada Mas Bondan yang mau dinaikin. Mas Boski boleh dinaikin Mas Bondan Prakoso. Iya, oke. Mas Bondan, silakan Mas Bondan menyambung. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore, ya silakan Mas Bondan. Ya mungkin tadi sorry banget Mas Nafi lagi. Nggak tahu nih kenapa nih, ada 3 provider sama-sama problem semua nih Mas. Wah. Sedang berjuang beliau. Oke. Iya. Silakan. Siap. Tadi sampai mana Mas?
mungkin saya coba sampai sambung ini lagi. Sampai ada beberapa kelemahan dari Zoom yang disorot oleh media Indonesia. Media Indonesia. Oke, ya. ya. Ya ini sih sebenarnya ya agak disayangkan juga sih. Sebenarnya tadi mungkin juga sudah disampaikan sama Mas Nafi ya bahwa kebanyakan yang disayangkan adalah media di Indonesia ini kebanyakan masih bisa dari bikin judul dulu nih yang lebih hype supaya orang bisa tertarik dengan judul. Tapi sebenarnya kalau kita baca lebih detail, ternyata nggak serem judulnya gitu, Mas. Jadi misal Zoom ini sudah bisa hack meeting kita gitu. Tapi kalau dibaca dalam-dalam sebenarnya yang terjadi ternyata meeting ID kita, PIN-nya itu tersebar gitu ya. Jadi orang bisa join dengan mudah. Ternyata juga dari host control-nya juga kita tidak diperketat, jadi orang bisa sharing screen. Ya namanya kita bisa iseng ya, jadi bisa ganggu dengan mudah gitu acaranya. Kita mau tiba-tiba kirim chatting ke semua peserta gitu, yang ngata-ngatain lah atau apa gitu ya, atau mungkin nampilin video atau yang umum ya kemarin terjadi di banyak, terutama di edukasi. Itu yang disayangkan kalau teman-teman coba lihat juga ya di timeline Twitter, terus coba deh cari hashtag namanya Zoom Code. Nah itu kalau dilihat banyak banget tuh ada banyak orang yang sedang sharing online meeting mereka, meeting ID-nya, password-nya. Jadi mengundang orang-orang yang lain yang memang sukanya iseng buat join. Oh ada di situ ya forumnya? Banyak sekali, Mas. Coba dicek juga di teman-teman juga yang lain juga kalau mau coba di Twitter hashtagnya Zoom Code. Zoom Code, oke, Zoom Code itu. Iya. Zoom Code itu. Iya. Terus juga mungkin yang kita tidak sadari juga beberapa invitation meeting kita juga kan kita bikin kayak semacam flyer, kita kasih meeting ID, terus juga kasih PIN. Ya sebenarnya saya nggak perlu hack pun juga udah tahu meeting ID sama PIN-nya saya juga bisa masuk. Tinggal dari gitu sisi ya, hostnya nih. Kalau hostnya nggak kontrol dengan baik, dari fitur chattingnya, dari fitur share screen-nya ya, saya kalau iseng bisa aja nih saya share screen, saya share apa aja yang bisa ganggu meeting ini gitu kan. Nah sebenarnya apa yang terjadi ketika hal itu ya? Yang pertama itu adalah ada sebuah fenomena juga di mana kita diharuskan harus berdiam nih, menjaga jarak, harus semua ngapain dari rumah ya, dari rumah. Lalu aplikasi Zoom salah satu aplikasi yang ada versi free-nya, Mas. Biasanya kalau kita, ya saya sendiri juga suka ya, ada kata-kata free saya langsung pakai, ternyata gampang dipakai, dengan cepat itu bisa diadopsi banyak orang, dan faktanya adalah Zoom ini meningkat dari penggunanya di awal Maret, dari sekitar 20-an ribu meeting dalam satu hari, itu meningkat drastis hingga ratusan juta dalam satu hari. Bayangkan, Mas, jadi orang yang awalnya cuman biasa kerja di kantor, ketemu ngobrol biasa, tiba-tiba harus pakai aplikasi gitu. Ada semacam kalau memang budaya behavior yang mungkin belum terbentuk ya. Jadi ketika kita bisa join secara virtual, kita lihat teman bicara kita, ada timbul wah suka iseng sedikit mungkin, tapi itu mungkin disayangkan adalah di forum yang salah, sehingga kita iseng ngechat ya, padahal di situ ternyata ada banyak kalau di rapat kerja gitu misalnya ternyata ada manajer kita, ada atasan kita, atau kalau di sekolah ada di persekolahan di dunia pendidikan sebenarnya ada guru kita, mungkin ada teman-teman kita ya, mungkin kalau kata-kata yang biasa kita bicara secara personal nih sama teman-teman kan mungkin selengean atau slang gitu. Tapi kalau di forum yang terbuka gini kan sebenarnya itu ada etika tersendiri, Mas ya. Jadi betul. yang disayangkan belum jadi budaya lah. Tapi sih kita bersyukur juga di Zoom juga sudah consider juga terkait hal itu, sehingga kalau teman-teman, dan saya juga sangat menyarankan nih kalau teman-teman yang udah pakai Zoom selalu keep aplikasinya selalu update. Jadi banyak fitur Zoom yang baru saat ini yang bisa membantu kita sebagai host itu melakukan kontrol dalam sebuah meeting. Jadi kalau dulu itu settingnya ada di beberapa tempat supaya mungkin meetingnya di lock,
Iya. Nah, itu sekarang udah ada button security khusus sendiri, Mas, di Zoom yang itu semacam shortcut. Jadi kita sebagai host bisa kontrol dengan mudah. Oh gitu, siap Mas Bondan. Itu sepertinya Mas Nafi sudah bisa berbicara boleh. kembali. Siap. sorry. Iya. Sampai pindah ke depan, balik lagi ke laptop. Wah, tiba-tiba hujan di daerah Ciputat ini, jadi koneksi langsung amburadul. Ini di atas genteng nih kayaknya Mas Nafi. Siap. Oke, monggo dilanjut Mas Nafi. Oke, mungkin banyak ya udah dijelasin sama Pak Bondan juga kan selaku product manager ya. Jadi terus kemarin yang menarik gini Mas, aku juga main sosial media lah ya. Nah, aku ngelihat salah satu pakar IT itu Om Ono Wepurbo itu sempat nge-tweet tuh karena di mention banyak orang terkait video yang laptop berhantu lah kurang lebih ya, bisa gerak-gerak sendiri segala macam itu. Nah, aku kasih tunjuk lah. Aku kasih tunjuk Twitternya Om Ono Wipurbo. Nah, ini kurang lebihnya. Keamanan aplikasi Zoom, jawab singkatnya aman. Sebaiknya install versi terbaru. Memang karena selalu ada update ya. Ya. Apalagi hari ini, tadi pagi sebenarnya karena beda time zone, tadi pagi itu ada aplikasi update Zoom terbaru 5.0 dengan security update terbaru. Nanti ada enkripsi yang baru, AES256 BCM, nanti boleh dipakai. Itu yang pasti lebih secure dibandingkan dengan platform lain tuh. Bahkan seperti itu. Nah, menariknya di Om Ono ini kasih tahu gimana caranya kita cek vulnerability atau mungkin lubang-lubang keamanan dari bolongan-bolongan ya, lubang-lubang keamanan dari aplikasi-aplikasi tertentu. Ini menarik nih, Om Ono ngasih tahu caranya. Jadi dia kasih tahu kita ngelihatnya itu jangan dari berita, karena berita itu semua dibuat gitu kan, media judul-judul itu dibuat. Kita cari googling dengan kata kunci itu misalnya Zoom vulnerability, nanti akan keluar salah satu websitenya itu CVE Details. Nah, CVE Details ini salah satu organisasi yang berarti non-profit ya, organisasi ya, maksudnya bukan menjurus ke merek tertentu. Jadi dia mengumpulkan lubang-lubang yang pernah ditemukan untuk misalnya aplikasi tertentu. Nah, di sini kita bisa cek semua aplikasi, nggak cuma Zoom. Itu menariknya. Oke. Di sini Zoom itu kelihatan ada 5 vulnerability, padahal beritanya kan banyak sekali ya. Iya, betul. Nah, 5 ini yang pertama, yang paling awal ketemu di 2004 aja ini bukan Zoom sebenarnya. Zoom X3 ADSL ini mungkin perangkat ADSL modem yang ada brandnya Zoom, tapi mungkin dia salah comot dianggapnya Zoom. Berarti vulnerability Zoom cuma 4 sebenarnya. Salah satunya yang ini 2019 itu macOS problemnya. Dan ini udah 2019, bulan Juli sudah diadres. Jadi udah nggak ada lagi sebenarnya problemnya. Udah out of date. Out of date. Nah, yang menarik, kita juga bisa search kompetitornya atau mungkin brand lain lah, kurang lebih seperti itu. Saya nggak mau ambil salah satu ya, tapi ada misalnya ada brand tertentu yang dibilangnya mungkin lebih secure, kurang lebih seperti itu. Padahal kalau kita cari vulnerability-nya itu jauh lebih banyak. Ya kita nggak usah sebut vulnerability-nya tentang apa, tapi ya berita yang di luaran itu belum tentu valid, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau pesannya Om Ono Wipurbo, ya kita harus jadi smart ya, smart person di dunia IT atau internet yang sangat-sangat banyak hoax segala macam ini, ya supaya kita bisa juga deteksi mana yang benar, mana yang tidak. Kurang lebih seperti itu, Pak Doni. Oke, gini Mas Nafi, mungkin kan gini, teman-teman semua yang pada masuk ke sini pasti akan punya pertanyaan. Ini kan kalau brand ngomong kayak gini kan pasti ngomong bagusnya toh. Pasti nggak akan ngomong jeleknya kan kayak gitu. Nah, misalnya seperti itu, kalaupun gini ya, kalau umpamanya mungkin mau dilihat jeleknya itu mungkin apakah kesalahan, saya ngomongnya akan ada kesalahan. Kesalahannya itu di produk atau di penggunanya. Nah, kalau umpamanya misalnya di penggunanya itu kira-kira apa saja hal-hal yang harus diperhatikan terutama para admin. Itu bagaimana cara untuk
Mitigasi ya. Iya, mitigasi itu bahasanya. Itu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau aku bilang kesalahannya dari pengguna tok, ya nggak fair. Aku ngakuin deh. Ini ada Zoom juga ada salah. Aku bisa Ngaku loh bicara, ini, Zoom ngaku itu loh. Baik ini, ngaku salah. salahnya mungkin Waduh, putus lagi. Putus lagi. Iya, keputus lagi. Salahnya sampai habis itu terus keputus lagi. Oh, oke. Mungkin gini, mungkin saya oper ke Mas Bondan dulu, sembari menunggu Mas Nafi yang boleh. kemungkinan sedang berjuang. Wah, gitu. Iya. Mas Nafi Betul. lagi naik ke genteng tetangga Naik yang lebih genteng tinggi lagi. kayak Mas. Iya, betul. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Bondan? Iya, jadi tadi Mas Nafi sempat sampaikan juga bahwa memang ya dari Zoom ini desain awalnya, mungkin kalau cerita lagi juga, Zoom ini awalnya itu memang didesain buat supaya orang tuh bisa pakai sendiri gitu, pakai sendiri. Jadi kalau kita bicara video conference tuh awalnya itu kayak barang eksklusif tau Mas sebenarnya aja. Iya. Jadi dia cuman direksi, pimpinan yang pakai gitu karena mahal. Cuman tuntutan yang sekarang ini kan semua orang harus bisa pakai. Iya. Nah, ada fitur-fitur yang mungkin jadinya dianggap melanggar privasi mungkin ya. Salah satunya itu ada fitur namanya attention tracking, Mas. Attention tracking itu attention tracking itu apa? Bahasa manusianya apa tuh, Mas? Attention tracking berarti attention perhatian, tracking apa mencari. Menarik perhatian. Menarik perhatian. Oke. Jadi itu fiturnya sebenarnya tujuannya adalah ketika kita tidak aktif pada aplikasi Zoom bisa tahu dan ada notifikasi Mas sebenarnya di sisi kalau di partisipan gitu di daftar peserta itu kayak ada gambar jam pasir yang kayak kesannya kayak kita lagi away meninggalkan. Itu sebenarnya dipakai di banyak customer kita di pendidikan itu supaya si pengajar itu tahu kalau siswanya lagi nggak memperhatikan. Tujuan awalnya seperti itu. Oh, ada tombol di sebelah kiri itu ya? Iya, benar. Jadi ada tombol. Jadi kayak ada icon jam gitu yang ya kayak kita dulu kalau lagi apa ya, kalau zaman pakai Yahoo Messenger kalau kita nggak aktif lama tiba-tiba ganti available-nya. Oh, seperti itu. Nah, yang disayangkan ketika udah mulai dipakai sama orang banyak, ternyata ada yang menganggap bahwa ini melanggar privasi karena kan ganggu nih. Kan saya lagi kerja, mungkin saya sambil ngerjain yang lain, tapi yang penting kan saya lagi mendengarkan gitu. Tapi ada notifikasi itu yang dianggap jadi melanggar privasi bahwa wah Zoom kok tahu sih saya lagi ngapain gitu kan. Padahal sebenarnya itu cuman ya fitur aja. Jadi kalau fitur kalau kita nggak aktif di aplikasi Zoom ada tandanya gitu loh sebenarnya. Nah, dan itu juga sebagai informasi juga di aplikasi sejenis Zoom yang lain itu semua juga punya fitur itu dan kalau saya informasikan juga sampai sekarang fitur itu masih ada dan aktif. Tapi karena Zoom ini care, kita Zoom melakukan remove lah fitur itu supaya ya menerima masukan juga sebenarnya. Kita juga mau menerima masukan dari para penggunanya supaya pengguna lebih safe, mungkin lebih bisa menerima. Akhirnya kita juga remove untuk fitur itu. Oh. Siap Mas Bondan. Itu sudah masuk lagi tuh ya Mas Nafi ya? Bisa, Mas Halo Mas Nafi? Ada belum, ini soalnya. Oh belum ya. Oke. Jadi mungkin Mas Bondan mungkin bisa agak di recap sedikit misalnya. Menu dasar apa yang harus diperhatikan oleh para admin jika ingin menyelenggarakan Zoom meeting agar aman? Itu gimana itu? 1, 2, 3. Oke, siap. Ya, oke, saya coba jelaskan. Jadi terkait dengan admin ya, dari si admin supaya bisa mengamankan sebuah meeting itu paling nggak ada 2 bagian Mas sebenarnya. Yang pertama adalah pre-meeting. Jadi sebelum kita meeting, berarti artinya sebelum kita menjadwalkan acaranya, itu kita bisa kontrol sebenarnya. Oh, dari dengan cara sisi saat kan kalau kita bicara Zoom kan kita bisa melakukan penjadwalan ya. Kita benar. Jadwalin meeting hari kapan. Nah, itu ada beberapa faktor yang kita bisa amankan sebenarnya. Misalnya kita mau amankan pakai password.
Ketika kita pakai menjadwalkan, kita kasih password supaya orang nggak bisa langsung masuk. Oke. Terus di bagian bawah ada, nanti bagian bawah sendiri ketika kita menjadwalkan, ada yang pertama ada fitur di Zoom itu namanya join before host. Itu sebenarnya supaya cara shortcut lah, biar kita nggak harus nunggu hostnya join, itu sudah bisa masuk. Nah, tapi ini kadang-kadang sering disalahgunakan sehingga saya tidak menyarankan ini diaktifkan. Jadi join before hostnya kita disable nih, yang kedua. Yang Gitu ketiga, malahan ya, Mas. ya, Kenapa tuh, Mas? jadi Itu menarik karena soalnya. Itu kenapa ya itu? karena di satu sisi itu sebenarnya memudahkan pengguna supaya start meeting bisa langsung masuk, bisa langsung ngobrol dengan orang-orang yang sudah masuk ke dalam ruangan. Oh, iya, iya, iya. Tapi dari sisi host kita nggak tahu, kita itu bisa ada potensi disalahgunakan juga jadinya Mas, karena kan host yang punya ruangan istilahnya apa ya, kita lagi bertamu ke rumah orang gitu, orangnya lagi beli orangnya beli makan di luar tapi orangnya langsung masuk semua udah gitu. masuk, wah nggak ilok itu. Ya nggak apa ya, kurang aman sebenarnya jatuhnya. Iya. Kemudian ada fitur di Zoom namanya enable waiting room. Nah, ini salah satu cara kita juga memastikan supaya yang bisa join ke meeting ini orang-orang yang benar-benar si host ini kenal. Jadi apa ini join waiting room? Jadi ketika kita mau masuk ke dalam sebuah meeting Zoom itu nggak langsung bisa join gitu, tapi nunggu si hostnya atau mungkin ada moderatornya memperbolehkan masuk. Jadi dilihat dulu, jadi dia diobservasi dulu. Oh ini namanya benar nih. Kalau tiba-tiba ada orang iseng mau masuk kasih nama nggak jelas gitu, ya saya juga langsung bisa suspek dong. Oh ini nggak jelas nih orang nih. Takutnya niatnya jelek, kita bisa remove atau kita nggak perbolehkan dia masuk. Nah itu cara ketiga. Kemudian ada sorry Mas, saya setelah sebentar ya Mas ya. Yang ketiga tadi. Ini teman-teman, bagusnya Zoom itu kalau misalnya ya kita aplikasikan ke dalam dunia event itu di waiting room itu, kalau kita di event itu silahkan menunggu di foyer. Nah, silahkan menikmati makanan dan minuman dulu. Nah, kayak gitu misalnya seperti itu kan. Iya, benar. Di waiting room itu kita juga di waiting room itu nanti kita juga bisa kasih logo, mungkin logo perusahaan kita, mungkin logo IO kita. Oh, bisa ya Mas ya, di situ ya Mas ya? Bisa Mas, bisa di custom gambarnya, thumbnail kecil gitulah. Nanti kita juga bisa kasih informasi, mungkin kalau lagi ada promosi apa, kita bisa kasih message di situ juga sambil nunggu. Ya kita bisa lah kasih pesan-pesan sponsor mungkin gitu. Oke, siap. Oke Mas, tadi ketiga, sekarang keempat. Keempat, ini yang penting juga. Kita juga tahu bahwa Zoom, aplikasi Zoom ini kita nggak perlu login atau nggak perlu login dari aplikasi, ada menu join-nya ya Mas ya, bener nggak ya? Iya, betul. Nah, ini juga sering disalahgunakan juga karena kan orang nggak perlu login, langsung bisa join. Kita juga bisa waktu penjadwalan meeting itu kita set hanya user yang terautentikasi atau login terlebih dahulu ke aplikasi Zoom, baru dia bisa join. Oh, itu menarik cuman di Indonesia nanti pasti banyak yang protes Mas, ribet Mas. Ya gitu. Memang kalau kita bicara keamanan, apalagi keamanan teknologi, ribet itu berbanding terbalik dengan aman. Jadi kalau mau aman ya pasti agak sedikit ribet gitu. Benar. Yang lebih menarik sebenarnya Mas, kalau memang kita mau benar-benar secure, aman, bahkan kita bisa di authenticate user only yang login itu kita bisa batasin. Misal cuman orang yang pakai login pakai domain zoom.us aja yang bisa join ke dalam meeting, itu bisa dipilih juga Mas kayak gitu. Oh, iya. Jadi kalau kita ada dalam sebuah organisasi punya domain sendiri, terus teman-teman kita semua udah punya domain yang sama, kita bisa lebih amankan lagi tuh. Jadi misal kita punya domain carriage.com ya, saya nggak mau orang lain di luar yang di luar Carriage ini bisa masuk ke dalam meeting kita. Saya juga bisa set yang bisa connect ke meeting ini hanya orang yang usernya pakai email carriage.com. Artinya kan pasti user itu dikenalin Mas. Oh, oke, siap Mas. Nah ini mungkin itu yang ada lagi Mas? Nah paling kalau berikutnya tadi kalau kita yang sudah bahas adalah di pre-meeting, jadi sebelum meeting. Jadi sebelum meeting kita jadwalin, ya kita udah bisa setup sampai seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah
pada saat meeting. Nah, kalau tadi kita mungkin ada sempat lolos lah, mungkin ya karena ada banyak agenda, kita bikin scheduling agak kurang benar gitu ya, keamanannya agak kita concernnya kita nggak terlalu teliti gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa sampaikan bahwa di Zoom yang versi terbaru ini ada tombol khusus namanya security. Security ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita sebagai host, jadi kita yang organize meeting atau kita dijadikan seorang co-host, itu ada tombol security di sebelah kiri dari partisipan ya. Ya, itu kalau kita pilih, itu ada beberapa shortcut untuk mengaktifkan fitur security dari Zoom. Yang pertama paling atas tuh ada log meeting namanya. Log meeting, betul. Ya, log meeting itu artinya ya meeting ketika kita lakukan log, nggak ada lagi orang yang bisa masuk, Mas. Dikunci semuanya. Dikunci istilahnya. Dikunci. Istilahnya kalau kita sudah, kenapa ini dipakai? Ya misal kita udah tahu kita meeting dengan 5 orang, jadi kan nggak mungkin ada orang ke-6 muncul kan, Mas ya? Ya, betul. Supaya lebih aman kita bisa aktifkan log meetingnya supaya nggak ada lagi yang bisa join. Ya. Tuh, terus yang ada kedua di bawah log meeting itu ada namanya enable waiting room. Oke. Itu mungkin yang sama seperti seperti saya yang sudah jelaskan sebelumnya. Jadi selain bisa di setup sebelum meeting dimulai, pada saat sudah dimulai pun kita juga bisa enable dan bahkan disable juga. Jadi kalau nggak mau ribet, kita awal-awal mungkin di disable dulu enable waiting room-nya. Tapi kalau udah masuk semua, udah banyak, kita aktifkan. Jadi kalau ada orang mau masuk lagi, kita verify dulu gitu. Oh iya, siap Mas. Untuk sebelum menginjak ke tentang tombol security itu, kayaknya ada yang raise hand ya itu ya. Ada yang mau bertanya. Saya buka aja tuh ya. Boleh. Monggo, silahkan. Nama, alamat. Waduh, kok nama, alamat. Selamat sore. Videonya mana videonya nih? Videonya ini. Halo. Selamat sore. Pak Habibie Alatas ya? Ya, sore. Pak Habibie Alatas, ya, sepertinya silakan, tadi Pak. raise hand. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Kebetulan saya pengguna Zoom juga nih. Untuk bikin seperti vMix ini gimana ya teknisnya ya? vMix. Nah, mungkin Mas Doni nih lebih pas nih, pakarnya nih. Ya, kalau untuk vMix itu, jadi vMix itu hanya untuk mengcapture masing-masing peserta, Pak. Jadi saya pakai beberapa laptop untuk beberapa display untuk saya ambil ke dalam vMix itu, kemudian saya petakan ke dalam vMix, kemudian saya transmit kembali di situ. Sebenarnya simpel sih, Pak. Caranya itu. Jadi yang penting komputernya banyak gitu. Displaynya banyak, terus diambil satu-satu gambarnya, kemudian gambarnya diatur di vMix, kemudian ditransmit kembali via Zoom, gitu sih Pak. Kalau mamanya buat yang ngerti Don, gampang. Ya, iya buat yang ngerti gampang. Nanti kalau saya terangin habis nanti waktunya ini. Gitu. Pak Habibie, halo? Hilang orangnya. Halo Pak Habibie? Ya. Mana Pak Habibie? Pak Habibie? Ya. Ya, ya. Berarti ini dibalik lagi ke Zoom lagi ya? Iya. Lagi ya? Iya, benar Pak. Oh, soalnya saya udah pernah nyoba untuk ke YouTube Live bisa dengan vMix, tapi untuk balik lagi ke Zoom ini yang aku belum nyoba sih maksudnya. Oh iya. Kalau saya terangkan menggunakan satu laptop kah? Oh enggak, lebih Pak. Laptopnya kalau ya lebih. Laptopnya kalau mamanya mau 4 gambar, 4 analis berarti harus ada 4 laptop. 4 laptop dengan masing-masing Zoom call per masing-masing speakers ya? Iya, kayak gitu. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak infonya. Ya, sama-sama Pak, gitu Pak. Oke. Ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Oh, ada yang raise hand langsung Mas Bondan. Bedanka Jakarta mungkin 02. Ini. Oh, gimana? Sebelumnya tadi saya lihat ada yang nanya juga Mas di grup chat nih. Dari Pak Iwan Hutapea, mungkin saya coba jawab dulu ya. Boleh, ya. Jadi pertanyaannya untuk share screen jika materi program aplikasi memakan memori atau VGA CPU yang besar, apakah berpengaruh terhadap kualitas yang di-share? Nah, oke, ini pertanyaan mungkin cukup beralasan karena kan kalau kita lagi render video atau buka aplikasi grafis kan pasti berat ya, yang pertama ya.
Nah, sebenarnya jawabannya adalah kualitas yang di-share ini sebenarnya tidak, karena kan kita pengirimannya benar-benar apa yang tampil di layar komputer kita yang ditampilkan. Jadi sebenarnya kalau yang beban berat kan di prosesor, tapi kalau untuk ketika pengiriman itu bebannya justru di internet kita sebenarnya. Gitu. Jadi kualitas itu tidak tidak berdasarkan aplikasi yang dibuka apakah berat atau enggak. Cuman yang paling penting adalah kalau kita mau diterima dengan jelas oleh lawan bicara kita, berarti kita mesti pastikan internet kita bagus. Mungkin sama seperti yang terjadi sama Mas Nafi ya mungkin. Jadi karena sinyalnya kurang bagus, walaupun kameranya sudah bagus, mungkin Mas Nafi juga udah ganteng gitu, ya karena bandwidth-nya ini kurang, nggak bisa maksimal juga. Nah, tapi yang perlu disadarin juga, kita ini ya, jadi Zoom ini kan juga butuh processing di CPU juga. Iya. Jadi butuh beberapa mega, beberapa ratus mega juga yang dipakai di prosesornya. Jadi kita juga mesti pastikan kalau kita running video conference itu jangan sampai CPU load kita running aplikasinya udah 80% misalnya, terus kita lakukan Zoom meeting juga, pasti lebih berat jadinya nanti. Iya, yang terjadi bukan transmisi video yang kita jelek, tapi laptop kita sendiri udah lambat gitu, jadi lebih lemot gitu. Oke. Gitu. Oke, siap Mas Bondan. Mas Bondan, ini kayaknya ada yang mau langsung kepengen bertanya ini. Melanjutkan itu. Silakan. Itu Mas Iwan masih nanya Mas Iwan. Ya, oh iya itu. Iya. Habis ini ada Bedanka ya yang mau bertanya. Silakan Mas Iwan. Masih di mute sepertinya Mas Iwan. Masih di mute ya? Coba sekarang sudah coba. Enggak kok, udah kok. Belum keluar suaranya. Belum keluar. Iya, belum masuk suaranya. Belum masuk. Belum masuk juga Mas suaranya, Mas. Coba tes Om Iwan. Belum masuk. Atau mungkin bisa dilanjutkan di chat juga untuk pertanyaannya, bisa, nggak apa-apa. Mungkin sambil menunggu feedback dari ini Pak Iwan, kita dari Bedanka Jakarta mungkin. Bedanka. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ari dari Bedanka. Siapa Ari? Terima kasih atas diizinkan untuk join meeting. Ya. Ada yang mau saya tanyakan perihal ini kan sejauh ini kan kita semua kayaknya hampir semua orang sih pakai Zoom ya, dan saya juga berkomunikasi begitu juga. Ada beberapa yang masih kurang yakin terhadap keamanan dan security daripada Zoom. Itu menjadi kendala kita saat kita mau ngajak mereka untuk join meeting. Nah, apakah ada dari pihak Zoom statement official letter bahwa menerangkan tingkat keamanan sampai di mana supaya lebih nyaman buat kita pengguna untuk bisa melakukan meeting juga. Mungkin itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Ari. Ya, tadi berarti pertanyaannya terkait sebenarnya apakah Zoom ini ada press release ya, Pak, terkait keamanan Zoom ini ya, Pak ya. Benar. Nah, mungkin juga sebagai tambahan informasi karena kebanyakan mungkin teman-teman dapat dengar Zoom ada isu, itu mungkin dari broadcast dari mungkin dari aplikasi chatting ya, WhatsApp atau Telegram, terus juga dari berita-berita media online yang ada di Indonesia atau di TV gitu kan ya. Nah, sebenarnya Zoom memang saat ini kita belum ada Zoom belum ada perwakilan prinsipal langsung di Indonesia, Pak. Jadi memang mereka tidak bisa melakukan press release langsung di media Indonesia. Nah, namun sebagai media official dari Zoom, teman-teman juga bisa bisa mampirlah ke websitenya Zoom, terutama kalau untuk press release ini sudah di-share di blog.zoom.us. Jadi terkait security ini banyak sekali, Pak, press release yang sudah disampaikan oleh Zoom. Bahkan ada message dari CEO-nya langsung, Eric Yuan, dalam bentuk teks yang sudah ada di
Mungkin saya coba ini Pak, saya coba share juga tes blognya. Masuk suara saya, Bon? Ya, masuk. Tambahin ya. Ya. Jadi memang tadi aku putus di saat mau ngomongin ini, jadi ini pas nyambungnya. Jadi problemnya Zoom ya di Indonesia itu lebih banyak yang kita akuin adalah PR, public relation-nya kita dari sisi Zoom. Jadi belum ada tuh yang ngerangkul media-media untuk kita melakukan mungkin konferensi pers dan segala macamnya. Jadi yang dilakukan Zoom saat ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bon, dan salah satunya kita selalu posting update terbaru di blog.zoom.us. Itu ada, dan bahkan jika dibutuhkan surat resmi, karena ada 2 tipe surat. Pertama surat terbuka dari CEO kita, si Erkiwan langsung, itu sudah menekankan bahwa Zoom tidak menjual datanya, dan tidak akan pernah menjual datanya juga ada. Dan juga ada surat satu lagi, itu surat untuk user dari manajemen Zoom, mulai dari chief security-nya, product manager-nya, sampai ke CEO-nya, semua ditandatanganin. Dan surat ini open, public, jika dibutuhkan boleh kontak ke kita, nanti kita juga bisa share suratnya. Jadi untuk meyakinkan rekan-rekan kerja kita atau mungkin yang lain ya, untuk tetap memakai Zoom, atau sebenarnya pakai Zoom aman-aman saja, itu surat seperti ini kita sudah keluarkan. Cuma mungkin kita nggak sembarangan langsung broadcast WA asal-asalan begitu ya, tapi buat teman-teman yang concern, itu boleh, nanti kita bantu. Oke, sudah siap dibantu nih. Mungkin juga kalau umpamanya ke depan, mungkin dari pihak Zoom mungkin bisa memberikan kayak semacam pelatihan buat teman-teman admin semua di sini sebenarnya. Karena sudah saking banyaknya program ini ya. Ini mungkin didengar sama Pak Bos Zoom-nya. Bener begitu, Mas Benny? Ya, jadi satu lagi pengen nambahin gini aja. Ini kan semua pasti khawatir sama masalah security, ya pastinya. Cuma gini, mungkin saya tanyakan on behalf atas teman-teman semua juga, kemarin beberapa nanyain, karena kita sudah pakai Zoom, apakah kita bisa, misalnya worst case scenario, MBK saya hilang, ditarik sama orang, ini worst case scenario, walaupun belum pernah kejadian ya, apakah kita bisa sue ke Zoom? Kalau memang itu terjadi ya, saya punya datanya semua segala macam nih gara-gara Zoom nih, gini-gini data saya diambil bla bla bla. Walaupun mungkin ada 2 kesalahan dari pihak Zoom-nya sendiri mungkin, atau kedua adalah dari ya dia main kita ngomongin oke, screen sharing-nya dikasih, dia bisa nge-remote segala macam. Basically gitu, karena gini, waktu Zoom pertama kali saya pakai juga waktu itu adalah Zoom ini dipakai untuk keperluan, ini kan sama-sama gagap. Kita gagap semuanya, dipaksa untuk itu. Zoom pun gagap, tiba-tiba dari 20.000 tadi kita ngomong, berapa ribu, sampai ke jutaan orang yang langsung pakai Zoom. Dulu saya pakai ini karena waktu itu saya kebetulan lagi ada pekerjaan juga, karena itu ada dari US sama Italia sama Indonesia, kita coding bareng-bareng pakai Zoom. Nggak ada aplikasi lain yang bisa. Biasanya kita taruh di GitHub atau apa, kita itu segala macam, kita coding bareng-bareng di satu ini. Karena ya emang cuma terbatas ya, 5-10 orang kita coding bareng-bareng. Source-nya satu, karena buat cariin untuk cari debug apa segala macam lebih-lebihnya. Nah, yang balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya adalah, saya di-hack. Saya bisa tutup nggak sih Zoom? Oke, secara hukum, memang belum ada aplikasi hukum yang menaungi Zoom di Indonesia, karena prinsipal Zoom sendiri bukan di Indonesia, dalam artian perusahaan Zoom berdiri itu nggak di Indonesia. Jadi makanya ada regulasi security yang kita bawa itu lebih banyak seperti GDPR, itu Global Security Protection untuk privacy, itu lebih ke Europe. Indonesia karena nggak punya seperti itu. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah jika memang itu terjadi dan benar-benar terjadi dan kita sudah punya bukti semuanya, mungkin pengadilan internasional pun bisa terima, saya rasa. Dan Zoom pun akan dipanggil. Jadi silahkan buat teman-teman yang merasa dirugikan, mungkin bisa proses itu. Yang pasti untuk mitigasi hal-hal itu supaya tidak terjadi, makanya ada seperti saya, Pak Bondan juga bantulah. Kira-kira bagaimana supaya penggunanya tidak salah langkah, begitu kurang lebihnya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, tadi ada ada Mas Reza Lesmana tuh mau nanya tuh, silakan, Bung Reza.
Silakan dibuka mic-nya dan silakan dilontarkan pertanyaannya. Mana orangnya? Saudara Reza Lesmana? Belum dibuka mic-nya? Oh iya. Udah. Oh, maaf. Ya. Polem lagi. Kurang aqua. Selamat sore sebelumnya, Mas Nafi. Sore. Iya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya pengen bikin singkat. Pertama, saya tadi yang bikin saya pengen raise hand karena baru tahu bahwa di Indonesia belum register ya. Karena sama kayak Mas Benny, saya pakai Zoom tuh udah dari 2016. Saya suka bertanya-tanya kenapa nomor dial-in lokal number-nya tuh yang ada cuma sampai Malaysia. Pertama itu. Karena kalau kita lagi pakai di luar itu, semudah saya nggak punya paket internet, saya tinggal dial-in aja. Saya udah nyemplung di situ kalau lagi di beberapa negara. Pertama itu. Kedua, saya mau tanya beberapa teman-teman yang mencoba melakukan, memang Zoom itu pada dasarnya teleconference meeting ya gitu. Tapi beberapa teman kan ada yang mencoba melakukan live music performance. Itu cenderung terlalu banyak effortnya dan kadang-kadang hasilnya tidak maksimal dengan delay, nggak usah diomongin gitu. Tapi sekasarnya ngirim sinyalnya tidak sempurna. Nah, yang ketiga, saya setuju tadi yang dibilang sama Mas Doni. Alangkah baiknya buat teman-teman dari Zoom Indonesia gitu ya, merangkul semua ada channel, ada link atau apapun yang banyak mengadakan aktivitas melalui Zoom ini, layaknya harusnya after sales-nya sudah jalan. Karena kan kita membayar ya, kita membeli license-nya gitu ya. Harusnya ada after sales sosialisasinya. Dan kan semudah tinggal dicari link-link yang sudah berjalan apa, diumumin, kita ngadain beberapa periode waktu semacam training. Dan online aja. Itu sih 3 poin dari saya. Oke, silakan, langsung dijawab. Bisa Terima kasih. dengar suara saya ya? Masih masuk ya? Bisa, masih. Oke, Sudah terang hujannya disable kayaknya dulu. Masih petir sih. Masih petir. BSD sudah aman, tentram ini. Ciputat nih, gelap. Oke, dial-in number Malaysia ya. Jadi sebenarnya global dial-in number itu sudah ada sampai Indonesia, Pak. Itu perlu saya informasikan dan kita bisa search. Memang untuk pemilihan dial-in number untuk user yang memiliki premium audio plan berbeda dengan basic user itu agak sedikit berbeda begitu. Jadi kita bisa pilih specifically. Bahkan ada kok dial-in number dengan angka awalan 021 begitu. Itu berbeda lagi nanti kalau kita bicara toll free number itu berbeda lagi gitu. Iya betul. Lalu itu yang semenjak kapan ada Mas? Karena saya minggu lalu masih coba saya share link meeting saya gitu ya. Saya coba ulik, ini kenapa Indonesia belum nongol-nongol gitu. Saya sendiri license personal. Nggak pernah nongol. Saya juga ada yang bisnis pakai kantor. Kantor kita kebetulan global company gitu ya. Jawaban dari Eropa juga sama. Tidak ada dial-in ke Indonesianya gitu. Karena dial-in itu pentingnya, dial-in. Jadi ketika kita nge-share link, kan beberapa kali kita lakuin contoh kayak supaya lagi Mas orang Nafi bisa nih, telepon ke number tersebut kan. Betul, karena kayak Mas Nafi nih lagi kesulitan sinyal wifi gitu ya, kan semudah tinggal kita pakai lokal number itu terjadi komunikasinya meskipun tidak ada data gambar dan lain-lain gitu. Itunya sih yang menurut saya agak penting juga kalau buat konteks meetingnya. Sorry, saya mau nyela bentar. Yuk. 2 minggu yang lalu saya di call tulisannya Zoom. Tulisannya Zoom. Orang call gue dari Zoom. Oke. Iya. Di call apa nge-call? Sorry. Di call. Orang Indonesia. Di call. Iya, orang Indonesia. Gue juga bingung dia bisa nge-call dari mana gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh itu kenapa tuh? Oke. Masih sama konteksnya. Saya pikir karena Zoom ini kalau di luar itu sangat aktif juga melalui telepon dial-in biasa. Bisa ngelihat Pak ya? Bisa. Jadi sebenarnya dial-in number-nya si Indonesia sudah ada, Pak. Cuma memang ini fee-based toll, jadi ini berbayar. Oh, berbayar. Bayar, Za. Bener, bayarnya nggak apa-apa, Don. Bayarnya nggak apa-apa. Iya. Bayarnya setuju gitu. Karena di luar juga berbayar. Cuman ketika kita bikin meeting room,
Kan bisa pilih optionnya tuh, ngeluarin dial-in-nya negara mana aja. Benar. Nah, itunya tuh nggak ada. Di situ yang saya maksud. Jadi ketika saya nge-share link meetingnya saya gitu, saya kan harusnya bisa pilih nih, oh saya punya meeting di Amerika, di Singapura, sama Eropa, sama Jakarta gitu. Nah, harusnya kan saya bisa pilih itu. Nah, di situ tuh nggak ada, Mas. Mungkin ini, Zat. Mungkin di tempat settingan ini ya, di tempat settingan punya lu kali, Zat. Mungkin loh ya, mungkin. Jadi gini, Zoom itu ada 2 settingan sebenarnya saat kita punya akun. Pertama, akun global setting dan akun setting itu sendiri, dalam artian akun kita ya. Bondan mungkin nanti boleh ditambahkan jika ada yang kurang. Nah, saat di global setting itu di disable, semua akun di bawah dari akun dalam ownership tersebut itu nggak bisa pakai. Jadi perlu di-recheck lebih lanjut sih Pak. Karena harusnya sebenarnya untuk dial-in Indonesia sudah cukup lama ada. Gitu. Itu mungkin yang nomor 2 Pak ya. Nanti kita bisa offline lanjut, kita bisa discuss lebih lanjut terkait hal ini. Setuju. Nanti saya mau berhubungan lebih jelas kalau itu. Sip, terima kasih jawabannya. Lalu nomor 3 ya, merangkul teman-teman media. Itu yang bukan media. Apa tuh? Bukan media. Teman-teman pengguna. User license penggunanya. Admin ya. Iya. Yes. Seperti saya. Oke, siap. Jadi gini memang, Zoom itu pada dasarnya memang pembeliannya itu lebih ke arah open ya. Jadi bisa beli via kartu kredit satuan dan itu langsung ke website. Sebenarnya ada saya di sini di Indonesia itu untuk membantu korporasi dari level bisnis dan enterprise ke atas untuk bisa menggunakan Zoom dengan dasar banyaknya support atau after sales yang dibutuhkan. Jadi kan kalau levelnya enterprise begitu kan biasanya butuh training yang berulang, lalu butuh misalnya ada event pendampingan segala macam. Nah, makanya ada kita. Nah, di sini sebenarnya kita juga pengen sekali makanya kita join juga dengan Pak Doni ya di Ngopi Santai. Ternyata banyak juga pengguna Zoom yang personal untuk digunakan sebagai event seperti ini. Secara administering, kita dengan senang hati Pak akan bantu. Kita juga ada webinar berkala sebenarnya. Seperti 2 minggu lalu kita ada kurang lebih 3 webinar. Salah satunya itu how to secure your meeting. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita secure meeting. Dan itu open sekali, bukan hanya untuk end user kita yang kelasnya bisnis atau enterprise, tapi open to public. Itu boleh Pak. Jadi next time mungkin kalau kita ada webinar, boleh dicek di sosial medianya kita Pak. Itu @krich, Instagram ataupun Twitter. Ada Facebooknya juga. Nanti di situ akan berkala itu posting, misalnya kita punya event webinar, hal-hal tertentu terkait Zoom, ya, di situ bisa dicek. Boleh join juga Pak, nggak ada masalah. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya. Krich ya tadi ya, saya cek di Instagrammu nggak ada ya? Krich, Kilo Alpha Yankee, Romeo Echo, Alpha Charlie Hotel. Oke, Krich teman-teman, Krich System. Ada ini, saya udah follow langsung. Iya. Oke, itu yang dari Om Reza. Terima kasih Om Reza. Untuk next pertanyaannya dari ada Om Arthur. Ini pengusaha genset terkenal se-antariksa. Bumi dan antariksa semuanya tahu semua beliau. Terima kasih atas promosinya, Pak Host. Yeah. Selamat sore juga buat Pak Nafi dan Pak. Sore, Pak. Sore. Serta Pak Beni. Pak, saya cuma mau nanya singkat aja. Apakah benar kalau kita sebagai host misalkan, kita pakai Zoom yang free, tidak berbayar? Walaupun saya sendiri sudah berbayar. Maksudnya, apakah benar ada mitosnya bahwa host yang menggunakan Zoom free itu secara security berkurang? Atau tidak sama dengan yang berbayar? Daftar skripsi atau bisa lebih mudah atau apa? Bisa tolong dibantu dijelaskan. Oke. Tadi sempat putus sebentar karena ada yang telepon saya tethering. Tapi kurang lebih pertanyaannya adalah Zoom yang basic dan berbayar ya. Apakah security-nya berbeda begitu ya? Iya. Oke, jadi memang pada awalnya Pak, sebelum banyaknya COVID-19 ini, security memang agak sedikit dibedakan fiturnya Pak. Jadi seperti waiting room dan meeting password, itu yang basic awalnya tidak dapat.
Tapi setelah kemarin isu itu, kita semuanya rilis, akhirnya fitur itu ada. Lalu terkait enkripsi. Enkripsi kita tidak perlakukan berbeda. Terkait enterprise, mungkin yang paid license ya, yang license berbayar ataupun yang basic itu tidak ada perbedaan. Jadi meskipun pemakainya 1, enterprise yang pemakainya 1000 atau university yang pemakainya 1000, semua enkripsinya sama. Yang membedakan begini, saat kita bicara enterprise atau bisnis lah ya, itu mereka punya spesifik dashboard atau mungkin back-end-nya Zoom yang mereka bisa gunakan untuk troubleshooting dan integrasikan ke software-software tertentu. Nah, misalnya kita bicara university punya LMS. LMS itu Learning Management System untuk scheduling atau penjadwalan kelas. Nah, Zoom untuk bisa diintegrasikan dengan LMS tersebut itu perlu level bisnis dan enterprise ke atas. Lalu juga misalnya enterprise bisnis yang punya login dengan sistem single sign on. Jadi loginnya satu password untuk login keseluruhan. Nah, Zoom untuk bisa diintegrasikan dengan fitur-fitur security yang advance seperti itu, memang harus bisnis ataupun enterprise ke atas. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, jadi lebih ke fiturnya ya, karena fiturnya banyak, kemudian dia lebih secure gitu ya, Mas Nafi ya? Iya, tapi secara komunikasi, enkripsi data, audio video sebenarnya tidak dibedakan, tapi lebih ke fitur-fitur yang enterprise gunakan itu hanya ada di level tertentu. Gitu. Oke. Jadi yang satu dapat synchronize genset, yang satu dapat genset biasa gitu tuh ceritanya itu. Kurang lebih, Pak. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Banyak artikel yang beredar di WhatsApp, maksudnya salah satu lagi nih, hanya join Zoom grup yang host atau adminnya berbayar. Berarti itu sudah bisa dipasangkan ya, Pak? Sorry, bagaimana, Pak? Join di host yang adminnya berbayar? Iya, maksudnya atau join di grup yang hostnya yang sudah menggunakan berbayar atau yang sudah bisnis. Karena secara security katanya kemarin-kemarin bahwa itu lebih aman dibanding kalau yang masih bisnis. Gitu. Untuk saat ini harusnya sama, Pak, karena fitur waiting room, password, terus button security di bawah ini didapatkan oleh semua host meskipun itu basic. Nah, cuma kalau yang free basic memang ada limitasi di 40 menit itu tetap ada. Mas Nafi mungkin mau menambahkan juga terkait basic ya. Iya. Jadi saya tambahkan juga untuk yang basic. Ada paling tidak ada 2 perbedaan juga dibandingkan dengan user yang berbayar. Yang pertama, di versi yang baru ini memang di pengguna yang sudah berbayar itu kita bisa mengatur untuk complexity password dalam sebuah meeting itu bisa kombinasi angka, huruf ya. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan yang masih yang basic, itu hanya diperbolehkan passwordnya berupa angka. Tuh. Basic itu yang free ya, Mas ya? Basic itu yang free, benar. Oke, basic yang free. Yang kedua, ini juga terkait dengan beberapa informasi bahwa ada traffic yang diarahkan ke Cina gitu ya sama Zoom ya. Oh iya itu Pak. Nah itu ya benar. Nah sebenarnya ya karena memang Zoom juga ada, kita sudah ada sekitar 10 bahkan lebih data center yang tersebar di beberapa benua ya, di semua benua. Yeah. Nah, salah satunya memang Cina termasuk besar di salah satu backup data center. Nah, di versi yang terbaru ini, pengguna yang berbayar itu bisa memilih meetingnya akan diarahkan ke data center yang di mana. Jadi, dari semua data center yang Zoom punya itu, si pemilik atau penggunanya ini bisa memilih meetingnya mau pakai data center mana supaya lebih aman. Dan itu bisa dicek juga di aplikasi Zoom. Yang terbaru itu kita dapat informasi notifikasi juga, kita meetingnya hostednya di data center yang di mana. Nah, lalu bagaimana dengan pengguna yang masih basic atau free ya? Itu memang saat ini kita belum bisa, Zoom belum memberikan opsi untuk memilih data center mana yang akan dipakai oleh pengguna yang masih pakai yang free. Cuman Zoom sudah pastikan bahwa yang pertama adalah dia akan melihat lokasi dari si pengguna tersebut, IP public dari region mana, misal dari Indonesia. Indonesia paling dekat, paling nggak ada Hong Kong dan Australia data centernya. Nah, akan diarahkan ke
data center yang terdekat dengan region dia. Dan yang kedua adalah karena Zoom Care juga dengan isu-isu terkait yang kemarin tidak mau traffic-nya diarahkan ke Cina, secara by default ketika user tersebut masih free, masih pakai yang free, dan regionnya itu bukan dari negara Cina, otomatis negara Cina tidak akan terpilih sebagai meeting servernya dari host tersebut. Terus itu mungkin yang bisa tambahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Bondan. Ini ada pertanyaan lagi sebentar. Tadi Mas Iwan mungkin masih ini ya, masih ada yang belum terjawab ya masalah CPU load Angelman ya. Nah, mungkin itu karena teknis ya mungkin. Jadi Om Iwan itu pada saat buka WYSIWYG salah satu program, habis itu buka Zoom itu crash gitu. WYSIWYG ya. WYSIWYG ya itu software untuk lighting. Ya, software untuk lighting. Ya. Suara saya kedengeran? Kedengeran? Ya, dengar. Ya. Nah, akhirnya. Kemarin itu 2 hari ini saya sampai 3 atau 4 kali udah ngeformat PC saya, format ulang, clean install dari Windows baru, dan saya coba jalanin. Saat ini yang diinstal hanya Zoom dan WYSIWYG ini. Pada saat cuman Zoom-nya aja saya tes dengan join dengan handphone sendiri, jadi 2 user sampai berapa jam no problem. Terus saya jalanin si WYSIWYG, running program yang paling beratnya sekitar 2-3 jam no problem. Tapi begitu dua-duanya saya jalanin bareng, 15 menit langsung freeze. Makanya tadi waktu saya join pertama juga saya lagi kerja di software itu, lalu saya masuk ke sini, saya harus restart dulu gitu. Nah jadi apakah memang problemnya di PC saya atau apa gitu, saya sampai pusing nih. Iya. Jadi ya boleh dikonfirmasi juga yang freeze ini apakah laptopnya atau aplikasinya keluar sendiri? Freeze aja semuanya, bahkan Ctrl Alt Del aja sudah tidak berfungsi gitu. Ngehang ya? Saya cuma bisa power off aja, force shutdown gitu. Berarti buka aktif task manager gitu juga nggak bisa? Sudah nggak bisa lagi. Perlu dicek lebih lanjut sih, karena honestly kita juga baru dengar ada kejadian seperti ini. Dan so far dari pengguna yang kami handle itu belum pernah mengalami kejadian seperti ini, Pak. Nah, mungkin masukannya saya tampung dulu untuk sementara. Jadi mungkin saya sudah dapat informasi aplikasinya. Terus mungkin nanti boleh didetailkan juga WYSIWYG-nya ini versi berapa yang pertama. Terus kalau aplikasi Zoom sudah dipastikan kan ya untuk download-nya langsung dari websitenya Zoom atau seperti apa? Ya, bahkan ini saya baru install Windows baru lagi, jadi Zoom-nya pun baru lagi. Iya, siap. Oke, Pak, kalau boleh tanya Pak, sekalian mau nambahin, itu sudah coba di test case di mesin yang lain nggak Pak ya? Nah, itu permasalahannya gitu, karena di rumah PC-nya cuma 1, jadi saya belum bisa gitu. Makanya apakah memang problemnya dari PC saya gitu, tapi kalau dari kapasitas, karena ini adalah PC untuk rendering dan lain-lain, jadi RAM-nya besar, GPU-nya juga besar, jadi tidak ada kendala di load-nya gitu, karena setelah saya cek itu cuma sekitar 20-25%, paling tinggi itu 50% gitu. Jadi ya moga-moga aja dari PC-nya saya gitu. Windows-nya pakai versi berapa, Pak? Windows-nya Windows 10 terbaru. Windows 10 ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Om Iwan. Itu Om Botski, kombriknya mau naik kapan ini? Asik sekali, jadi lupa nih kayaknya. Mau naikin kombrik ini. Ada commercial break. Nanti habis ini Om Arthur mau nanya lagi, habis itu saya mau nanya ke Om Benny nanti. Oke, silahkan. Ada yang mau lewat berikut ini? Monggo.
I live inside my own world of make-believe. Balik lagi ke Ngopi Santai. Tadi sudah ada yang ingin bertanya lagi, cuman saya pengen ke Om Beni dulu. Oke Om Beni, sampai di mana nih Om Beni dalam penggunaannya si Zoom ini dalam dunia event ini? Mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa model ya. Untuk kedepannya lagi gimana nih Om Beni? Silakan Om Beni. Gimana? Apa ya? Halo? Iya. Jadi penggunaannya ya. Ya. Jadi balik lagi ini kan sebenarnya media ya. Jadi medianya tergantung orang mau apain. Misalnya ada yang punya keahlian. Kalau kita ngomongin yang banyak gunanya, yang pasti pertama adalah para musisi. Itu jelas lah ya, karena mereka bisa sharing, kolaborasi, bla bla bla. Walaupun mungkin Zoom bukan cara yang paling pas juga, ada beberapa aplikasi lain yang kayak OBS atau mungkin Jammer atau apa segala macam itu jauh lebih bagus kalau misalnya untuk kolaborasi. Tapi kalau misalnya untuk misalnya interaktivitinya, ini yang menurut saya saat ini lebih mudah dipakai. Makanya tadi saya bilang dari satu rumah aja udah berapa orang yang pakai Zoom. Lalu kedua, misalnya kita sebagai orang kreatif, mungkin dari teman-teman dari Zoom kaget kali ngeliat Mas Doni bisa langsung jadi 2. Ya, mungkin di luar juga belum ada ya, teman-teman dari Zoom. Mungkin saya tanya Mas Nafi pernah ngelihat yang treatmentnya kayak gini belum? Pernah dipakai di beberapa acara. Balik lagi nih sekarang. Mas Nafi sama Pak Bondan nih, Pak Bondan. Mas Bondan. Honestly baru sekali ini Pak saya lihat Zoom dibikin seatraktif ini seperti TV. Belum sekali ini, jadi seperti saya ini. Saya juga sangat-sangat appreciate buat teman-teman ya bisa seperti ini karena memberikan saya ide lebih gitu. Nah, Pak Mas Bondan gimana Mas Bondan? Udah ada yang lihat mungkin atraktifnya kayak gini yang dibikin sama Om Doni? Belum ada iklan. Ada apa lagi tadi? Ya dia bikin kita ada 2 inian, kita campurin pakai Phoenix apa segala macam gitu. Mungkin Mas Bondan? Sama sih sebenarnya kita juga benar-benar baru tahu nih. Kita baru bergabung ini. Baru gabung juga. Bisa di
kondisi yang seperti ini kan ya bosan segala macam. Ini ya saya rasa bisa jadi kegiatan yang positif juga, kita sharing. Kalau mungkin kalau beberapa di forum-forum seperti itu ada forum-forum tersendiri. Nah, ini kita senang juga kalau aplikasi Zoom ini juga bisa jadi wadah juga. Jadi ada komunitas-komunitas baru yang terbentuk, kita bisa tukar sharing ilmu, sharing pikiran. Ini menarik sih sebenarnya Mas, seperti ini. Oke. Jadi kemudian ya ini teman-teman jauh lebih canggih lah di kreativitas apa segala macamnya ya, maksudnya. Zoom cuma jadi platform doang. Mungkin Om Don salah satu yang pertama kali pakai kayak gini, kita improve terus ya, maksudnya jadi bisa improve terus, SKS improve terus. Buat kita yang jelas adalah ini ada sarana. Mungkin kemarin NS juga pernah di studio ya. Kalau kita pakai di studio ya, kita pakai studio bisa pakai berapa kamera, pakai apa segala macam. Bahkan yang standar adalah oke, kalau broadcast cuma satu pakai Vmix gampang, tapi ada berapa temen juga nggak tahu kalau misalnya Vmix itu bisa beberapa komputer, inputnya bisa pakai ini, download bisa pakai Resolume apa segala macam, bla bla bla. Malah saya bilang Om Don lebih jago lah. Sama teman-teman tuh ada Om Olek apa Om Reja tuh kemarin, dia juga sempat ngasih lihat panggung itu bisa gerak-gerak gitu segala macam tuh, keren tuh Om Reja tuh. Kalau saya rasa jangan berhenti ngulik sih, cuma kalau misalnya mau pakai platform apapun sebenarnya sama aja, cuma yang pasti adalah jangan terlalu percaya sama hoax ya. Jelas kalau misalnya sekarang jangan terlalu percaya sama hoax, kita orang-orang kreatif kita lihat dulu gitu segala macamnya. Kedua adalah ini cuma platform, balik lagi nggak usah pedulikan mau pakai Zoom, mau pakai MS platform, ada yang jadi avatar jadi pakai Treo, ada yang pakai apalah apa segala macam. Nah, tuh. Bisa kayak gitu-gitu. Ada yang pakai itu. Dia cuma platform. Buat kita pribadi, kita nggak peduli, kan. Kita, misalnya ada yang lebih seneng pakai ngedit, misalnya. Ada yang lebih seneng pakai apa, Final Cut Pro. Ada yang lebih seneng pakai After Effects. Cuma, media aja, gitu. Nah, kalau misalnya untuk masalah idea, yuk, siapa yang mau bikin bareng-bareng tuh? Om Don juga open nih, misalnya Om Don lagi sendirian nih, siapa mau nemenin Om Don? Itu bisa inian, ya, silahkan dibahas, karena biasanya seru di belakang panggung juga udah kayak event sebenarnya. Iya, udah kayak event itu, mungkin lihatnya kayak gini nih nggak ada preparing, tapi ya kita sejam sebelumnya, 2 jam sebelumnya kita ada meeting, ada apa segala macam. Ini kita treatmentnya as an event. Soal mau bagaimana atau misalnya ya be like what you do dulu ya. Kita suka apa yang kita laluin, ya money will follow. Itu buat saya pribadi, passion saya jelas adalah bikin game misalnya, interaktif. Nah sekarang bikin game, tuh. Oh, ada medianya di Zoom. Gimana caranya? Belum tahu Mas Don. Tapi pasti ketemu. Nanti ketemu ya. Pasti ketemu. Sudah ada. Nanti ini saya mungkin sendiri, ya saya hostnya mungkin minggu depan bukan saya di sini, tapi saya pakai animasi, saya pakai digital puppet, digital puppet, jadi saya bisa gerakan segala macam, udah pakai digital puppet. Siapa yang tahu itu baru nemu satu. Siapapun bisa pakai untuk di kreatif ya. Ini cuma media men, maksudnya nggak usah peduliin medianya apalah, balik lagi. Tapi yang pasti yuk bareng-bareng nih. Kebetulan ada orang-orang Zoom di sini, tadi udah janjiin ya mas-masnya, coba kita ajarin kita. Mungkin kalau buat saya pribadi, saya ingin bilang adalah kayak Zoom for Dummies. Ya, Zoom saya for Dummies mungkin ya. Ya. Nah, mungkin itu for Dummies admin Dummies atau apalah gitu, buat adminnya gitu loh. Sebelum kita melakukan sesuatu. Bener, karena jadi di sini banyak banget yang bikin acara-acara kayak gini. Mas Don. Iya, jadi mungkin dari pihak Zoom nanti bisa mengeluarkan sertifikat nanti. Karena kan sekarang kan semuanya seperti ini. Mungkin mengeluarkan sertifikat, oke, admin ini dia sudah layak untuk dijadikan admin seperti itu. Sehingga dia mungkin bisa untuk membuat event-event yang skalanya mungkin lebih besar kayak gitu. Begitu Mas Bondan. Itu sih mungkin sama mungkin gini lagi Mas Bondan. Nah, sekarang kan sudah tahu nih, kita semua nih di dunia event dan produksi ini sudah ada pasarnya, sudah ada kebutuhannya kayak gitu. Nah, kira-kira nih apa ini? Saya tembak langsung aja nih, dari Zoom itu kira-kira apa ini yang
bisa dikerjasamakan dengan kami, teman-teman pihak event dan produksi ini? Monggo, Mas. Oke, saya belum tergambar dengan jelas terkait bisnis apa yang bisa kita kerjakan sama-sama. Ya, tapi yang pasti kalau saya kemarin sempat ada request dari salah satu user ingin bikin event kurang lebih seperti ini ya, ada nama, editing video segala macam, dan saya bilang saya cuma bisa green screen itu natively di Zoom bisa, tapi ternyata bisa di seperti ini kan. Next time jika ada lead seperti itu, tentunya saya akan ajak Mas Doni. Itu pertama. Banyak yang lain, Mas. Lalu mungkin buat teman-teman yang apa ya istilahnya ingin punya license Zoom, tapi dengan skala enterprise ataupun bisnis gitu ya, itu mungkin akan kesulitan jika pembeliannya adalah pribadi, karena kan pribadi sebenarnya diarahkannya ke pro karena di bawah 10 user. Jika memang mau, kita bisa bantu itu untuk kolektifkan. Itu dapat juga diskon, kita bisa Mas, lakukan. Jadi bisa kita bicarakan. Weh, kan senengannya gitu, tembak langsung aja udah gitu kan. Kita pengen yang murah. Bisa kita bicarakan. Nah. Jadi tujuannya apa? Supaya dapat kapabilitas fitur-fitur di bisnis dan enterprise-nya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Karena jika dengan fitur enterprise, misalnya ya, kita lari ke enterprise gitu, dengan quantity, taruhlah 50 user, 50 host. Itu kita sudah dapat seperti recording yang unlimited. Jadi kita nggak perlu pikirkan lagi storage-nya. Itu sangat-sangat menyenangkan gitu saat kita sudah bicara enterprise. Akan sangat sayang kalau misalnya sebenarnya ada 50 orang, tapi belinya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Oh, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa urunan 50 orang. 50 ya, Mas ya? Minimal kalau enterprise 50, kalau bisnis yang di bawahnya 10. Oh, ya 10 aja itu. 10 orang urunan, habis itu terus nanti akan dikasih diskon. Wah, kan lumayan kan? Saya kapan dikasih diskonnya? Nah, gitu buat teman-teman gitu. Soalnya mungkin nanti kalau mamanya apa namanya? Penggunaan Zoom yang lain lagi itu masih seperti tadi Obeni bicarakan tadi, beberapa fitur yaitu ada Resolume, ada OBS, ada vMix, itu yang sampai saat ini yang kita gunakan dalam mendukung acara ini. Ya, delay. Karena begini, kalau delay itu pasti akan ada kalau kita berhubungan dengan internet. Apalagi internet terkencang sedunia itu pasti akan ada beda milidetik, pasti akan ada, nggak mungkin real time kita akan melihat pertunjukan langsung ataupun seperti apa gitu. Jadi ya itu yang sekarang harus dimaklumi, begitu ya Mas Bondan ya? Ya, karena memang ada proses transport kan dari titik A ke titik B dan sebagainya macam. Apalagi tadi koneksi saya juga jelek sekali, saya sempat putus bahkannya bukan delay lagi. Ya memang ya nggak memungkiri lah broadband di Indonesia atau kualitas internet di Indonesia memang belum terlalu bagus ya dibandingkan dengan country-country lainnya. Tapi selama ini ya selama komunikasi terkait audio utamanya dan video juga bisa diterima, ya mungkin bisa dimengerti lah ya. Yang penting itu, yang penting komunikasi bisa terjadi. Oke, terima kasih Mas Bondan. Ini ada yang nanya lagi, apakah satu konsum bisa dipakai 2 meeting dalam waktu yang bersamaan? Saya jawab aja tidak. Oh ya, saya bisa benar jawab sekali. Ya, tidak. Harus lebih dari 2 gitu. Oke, Mas Bondan, ini kemarin saya update Zoom. Karena kan saya Mas Nafi bukan Mas Bondan, lupa. Saya update Zoom karena ada karena saya mau meeting sama Zoom jadi biar kelihatan keren jadi harus update gitu kan. Nah, ternyata bugs-nya nggak bisa stream di Facebook, nggak bisa streaming di Facebook, itu kumat lagi nih, Mas. Ini saya barusan nemu. Iya. Ini Facebook, sorry. Zoom versi yang 5.0 ya, yang udah versi 5 ya? Ngelihatnya di mana nih, Mas? Mungkin boleh dilihat di Zoom, About Zoom. Oh, sorry, 46. Iya. Mungkin baru tadi pagi, tadi pagi tanggal 27, tapi di Indonesia jadi tanggal 28 karena beda time zone. Oh, oke. Ke versi 5.
Oh, berarti Mungkin buat bisa dites Mas nanti. siap kalau Iya. gitu. Buat teman-teman yang punya Zoom, bisa diklik di sebelah kanan kiri atas Zoom US, kemudian ada tulisan cek. Saya pakai Mac. Ya pokoknya ada check for update. Silahkan check for update, naikin ke versi 5 gitu. Saya di versi 46 ada bug, saya nggak bisa streaming. Itu buat teman-teman yang misalnya nanti malam mau pakai Zoom atau besok dan lain sebagainya, silakan update ke versi 5. Oh iya, buat tambahan aja, sebenarnya versi 5 ini sangat concern terkait security. Security. Jadi tujuan utamanya versi 5 adalah enkripsi yang berbeda. Jadi buat teman-teman mungkin bisa starting rolling untuk update versi 5 mulai sekarang, karena di 30 Mei itu nanti kemungkinan besar akan ada push untuk menggunakan klien yang terbaru. Jadi klien-klien yang lama itu akan dihilangkan compatibility-nya. Begitu, karena versi enkripsi yang berbeda. Oke. Siap, terima kasih Mas Nafiuddin itu. Oke, ada lagi yang nanya ini di chat room nih, orang Indonesia itu paling seneng kalau ngechat gitu. Tapi kalau suruh live streaming gitu malu. Termasuk saya sebenarnya. Cuman karena kepepet aja ini kayak gini. Jadi mau. Virtual Cam iCam sejak 46 ke atas tidak bisa digunakan, apakah bisa update? Wah, Virtual Cam iCam-nya apa, Mas? Virtual Cam iCam itu apa, Mas? Ini mesti saya cek lagi sih, karena gini, dulu ada compatibility yang cukup menyenangkan, namanya Snapcam. Snapcam yang bukan Frogcam ya? Yang kita bisa yang kita bisa edit muka kita, misalnya efek-efek tertentu itu. Mas Kokok tuh biasanya tuh. Kokok tuh. Iya. Dari Jogja itu. Ya, jadi memang semakin meningkatnya versi karena terkait security ya, kembali ke privacy. Zoom mencoba menutup sebisa mungkin platform mereka, karena begini, concern yang awal adalah dulu webcamnya Mac itu bisa di-hijack oleh aplikasi lain. Nah, sudah setelah di-patch, itu kan yang update 2 orang akhirnya, dari Mac-nya sendiri dan dari Zoom. Akhirnya kerjasama untuk tutup vulnerability dari macOS. Nah, sekarang muncullah Snapcam kemarin kan, bagus, saya juga pakai sebenarnya buat lucu-lucuan. Tapi akhirnya ada versi baru, akhirnya Snapcam nggak bisa dipakai. Jadi ternyata setelah saya cari tahu, lebih isunya ke privacy. Jadi Zoom sudah menutup privasinya, tapi saat ada aplikasi lain yang menggunakan kamera bersamaan dengan Zoom, nah Zoom nggak mau nih didompleng lagi, terus nanti disalahkan lagi di media, kurang lebih seperti itu. Sehingga aplikasi-aplikasi third party itu banyak yang sekarang mungkin tidak bisa dipakai. Ya, kesalahan ada pada third party Anda, seperti itu ya? Nggak bisa dipakai di Mac, yang kalau di PC masih bisa sih. Oh, di PC masih bisa ya? PC masih bisa. Iya gitu. Oke, tadi ada yang nanya lagi. Wah, itu Om Arthur. Silakan Om Arthur. Protes sama saya. Lama sekali katanya dia dibukanya. Protesnya Botski padahal. Iya, mana nih Om Arthur? Kok nggak ada videonya? Iya. Monggo. Jangan, videonya dimatiin dulu, orang lagi jelek soalnya. Dandan deh, Cin. Lagi pakai piyama. Yang pertama terharu, video iklan kok masih dinaikin. Yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya mungkin dari pihak Zoom sama Pak Eric Yuan, foundernya mungkin nggak pernah tahu kali ya, mungkin bahwa Zoom ini bisa akan dipakai seperti sekarang ini. Kalau bisa nanti dilihat tuh kayak kemarin kita meeting di kita on air di Ngopi Santai, kita on air di SOS kemarin di studio. Wah, itu bisa kita sampai pakai clip on, kita pakai mic wireless, kita pakai 3 kamera, kita pakai audio monitor, kita pakai LED buat backdrop. Wah, saya rasa gambarnya di-share dong gambarnya dong. Waduh, gambarnya ntar Benny yang nge-share kali ya. Oh iya, oke. Komputer gua. Maksudnya itu adalah gini aja nih, kalau tadi si Pak Doni bilang nanya minta diskon, bilang aja Don, bisa gak sama Zoom kita dikasih account gratis buat ngopi santai. Buat ngopi santai sama SOS, kita yang pasar, kita yang bikin kreatif. Bisa jadi loh. Cerdas banget. Yang pertama, sama hostnya nih nanti. Ada 2 lagi pertanyaan. Ada 2 lagi, oke.
pertanyaan inilah yang serius sebenarnya gini. Yang pertama adalah fitur sharing. Waktu itu kita pernah ada case. Waktu itu adalah ketika ada narasumber lain yang sharing, terus tiba-tiba internetnya bermasalah. Jadi freeze. Sedangkan host atau co-host nggak bisa stop sharing. Yang harus stop sharing adalah dari narasumbernya sendiri. Nah, itu akhirnya mau nggak mau kita remove. Apakah bisa dibikin nggak host itu bisa stop sharing dari audiens yang lain di luar host gitu misalkan. Jadi just in case internetnya bermasalah, nge-hang, kita bisa stop sharing. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah soal fitur remove. Nah, ini baru kejadian juga unik kemarin di teman kita sendiri. Ketika dia login, dia pakai nama anaknya. Kita nggak tahu. Kita remove lah. Gue remove. Dia login lagi. Nggak bisa tuh. Ternyata di blok. Nah, bisa tolong dijelaskan maksudnya fitur remove-nya itu bekerjanya seperti apa? Karena begitu dia ganti nama pun, itu nggak bisa. Kayaknya harus sampai ganti device baru bisa login lagi ya. Gitu, coba. Tolong ada 2 pertanyaan itu. Thank you. Oke. Yang pertama, langsung nomor 2 ya. Yang pertama karena sensitif ya. Saya jawabnya juga susah ya terkait gratis tadi. Kerjasama ya? Iya dong. Ada di sini tuh. Pak bosnya ada sebenarnya di sini. Oh ada ya Pak bosnya? Ada. Selamat sore Pak bos. Kita tim kreatif. Kasih free lah. Kita nggak usah itu. Kita dikasih free. Oke, nanti kita lebih lanjut di belakang. Kita bisa bicara ya, Pak Doni. Asik. Lalu nomor 2 ya, narasumber ya, yang sharing tadi ya, bisa stop sharing, itu jawabnya sebenarnya bisa Pak. Jadi dari host itu kita bisa stop sharing partisipan lain. Itu sudah confirm dan itu memang ada fiturnya. Gitu. Jadi misalnya saya sekarang sedang presentasi gitu, misalnya Pak Doni mau stop presentasi saya gitu ya. Harusnya di kanan atas itu bisa. Oke ya, saya coba. Saya presentasi apa ya? Kok kemarin sih nggak bisa ya? Oke, saya ini coba bisa di stop Pak Don. Coba Don lu stop. Harusnya di sebelah. Oh bisa? The host, ya. Bisa dong. Bisa. Itu baru ya? Memang bisa Pak fitur itu. Oh, udah bisa. Okay. Memang kembali gini Pak, Zoom itu banyak settingan sebenarnya di back end yang bisa kita lakukan enable atau disable. Nah itu perlu di concern juga. Kita mesti make sure di situ. Lalu untuk remove client Pak ya, remove client memang konsepnya gini Pak. Saat kita remove itu kita beranggapan klien tersebut atau partisipan tersebut itu bukan orang yang legit lah ya, orang yang benar masuk ke meeting kita. Jadi kita mau remove dia. Dan kalau dia join lagi, sebenarnya kita akan reject. Jadi dia nggak akan bisa join lagi. Benar, Pak, tadi jawabannya seperti itu. Untuk tanggulangi hal-hal seperti ini, Pak, ya. Jadi gini, pertama, pastikan memang partisipan tersebut itu sudah sign in kalau bisa. Nah, saat kita sudah sign in, sebenarnya di meeting kita, itu ada opsi untuk disable partisipan itu untuk rename dirinya sendiri, Pak. Oke. Iya. Jadi kalau di button security. Nah, itu mungkin bisa dipastikan supaya tidak terjadi hal-hal yang salah seperti itu. Karena saya sendiri juga pernah ngalamin itu, Pak. Jujur saja. Saya bikin meeting, lalu tiba-tiba ada yang join, namanya itu nama handphone, Pak. Vivo, Galaxy, gitu kan. Iya. Ini siapa gitu kan. Sebelum dia munculin video, saya remove. Dia nggak bisa join lagi, terus dia telepon saya. Mas ngajak meeting saya tapi saya nggak bisa join. Loh lah Bapak siapa, saya pikir. Hal seperti itu. Memang ya kita perlu educate karena memang membuat mudah itu selalu berbanding terbalik dengan keamanan. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Mas Nafi. Oke, itu berarti kalau di remove itu dia selama 1 hari itu dia nggak bisa login lagi? Ada opsi lain, Pak. Jadi kita di admin kita bisa setting sebenarnya allow remove partisipan itu untuk join lagi itu bisa. Oh, oke. Ada. Tapi ini enggak tapi kita nggak anjurkan kan, Pak. Karena kalau itu memang benar-benar orang yang tidak direkomendasikan join, kita remove, akhirnya dia bisa rejoin terus gitu, Pak. Oke. Tapi kalau seandainya memang itu ternyata kita salah remove, mau nggak mau dia harus login pakai device lain.
Iya. Begitu ya. Tapi opsinya tadi allow remote to join meeting again itu ya dia tetap bisa join lagi. Itu ada opsinya. Oke, paham. Terima kasih. Saya sudah clear. Oke, terima kasih Om Arthur atas pertanyaannya. Siap. Ada pertanyaan lagi. Ini mungkin kita dipercepat aja Mas Nafiuddin karena sebentar lagi waktunya berbuka puasa untuk Jakarta dan sekitarnya. Satu, ada pertanyaan dari Anton Dow. Apakah perbedaan webinar dengan meeting? Itu yang pertama. Kemudian dari IDM Mice and Special Event. Terus untungnya patungan gimana Om? Sedangkan kepentingan kita beda-beda, nanya aja. Mungkin ini bisa saya jawab ya. Untungnya patungan ya jadinya murah. Kayak gitu. Ya kan? Untungnya patungan jadinya murah. Masalah kepentingan, kan itu kan ada 10 account, mungkin dikasih, itu bisa login sendiri-sendiri ya Mas ya? Bisa. Jadi 10 account itu bisa masing-masing dengan emailnya pribadi masing-masing. Dan keuntungannya karena kita naik level, kalau misalnya pro hanya 100 user, kalau kita naik level ke bisnis, partisipan kita udah otomatis jadi 300. Oh, jadi 300. 300 per host? Per host. 300 per host. Oh, 300 per host itu. Jadi lumayan itu. Oke, jadi seperti itu. Kalau masalah kepentingan ya asal teman-teman memakainya dengan cara yang benar, memakainya dengan cara yang bisa bermanfaat, mungkin ya bisa aja nanti. Murah itu yang paling penting. Harga nggak masalah, yang penting murah. Nah, itu jargon saya. Oke, kemudian apakah perbedaan webinar dan meeting? Oh, oke, monggo Mas Nafiuddin. Jadi webinar yang pasti kalau webinar kita sangat-sangat disarankan untuk punya registran. Jadi kalau meeting seperti ini kan natively semua orang harusnya bisa aktif video dan semua orang ini berada di posisi yang sama jika admin tidak melakukan kontrol yang Pak Doni lakukan kan. Pak Doni kan cukup expert nih, sudah bisa disable mute-nya segala macam. Nah, kalau si webinar itu kita ada 2 kolom. Jadi kalau di sebelah kanan sekarang kita hanya melihat partisipan. Kalau webinar nanti akan berubah jadi 2 kolom. Pertama akan ada panelis, dan yang kedua ada attendees. Jadi lebih benar-benar seperti talk show. Attendees ini nggak perlu dimunculkan videonya, tapi dia bisa raise hand, ada menu question and answer, dedicate, bukan chatting, dan juga ada chatting. Jadi chatting sama question and answer-nya dipisah. Nah, jika dibutuhkan, sewaktu-waktu misalnya butuh bicara begitu, attendees bisa kita angkat menjadi panelis atau sebagai narasumber. Di panelis sama, seperti ada co-host, host itu tetap ada. Tapi, report juga sedikit membedakan. Saat kita bicara meeting, registran mungkin ada. Tapi kalau webinar, saat kita bikin registran, nanti setelah selesai, meeting itu ada reportnya. Kita bisa buat polling, misalnya berapa persen yang polling. Lalu berapa persen yang join, berapa persen yang register tapi tidak join. Nah, semua itu ada dalam bentuk CSV yang bisa kita olah lagi. Itu kalau yang webinar ya Mas ya? Iya, benar. Bukannya yang di meeting juga ada Mas? Lebih sedikit untuk reportingnya. Oh, lebih sedikit, kolomnya lebih sedikit gitu. Saya soalnya juga pernah menggunakan 2 kali, terutama untuk meeting-meeting bersama kementerian, saya selalu menggunakan itu. Dan saya selalu banyak diprotes karena banyak sekali yang jadi orang ribet. Indonesia ribet karena mereka selalu menanyakan meeting ID mana, password mana. Sedangkan saya mengirimkannya adalah mereka satu email itu hanya punya email, itu adalah tiket Anda karena di situ ada link. Email saya tidak bisa dipakai sama emailnya Arthur. Emailnya Arthur nggak bisa dipakai emailnya Reza dan lain sebagainya. Gitu. Dan untuk masuk auto join itu nggak bisa. Itu mungkin secure-nya di situ. Jadi kenapa saya sering dibilang ribet ya karena memang seperti itu. Saya mematuhi anjuran dari Zoom sih. Supaya nggak terjadi seperti event One Thickness, Mas. One Thickness, iya. One Thickness itu, aduh. Mengerikan sekali. Oke. Itu kan sayang sekali itu. Iya, benar-benar itu. Dan di orang One Thickness pun sendiri, kalau saya nggak salah baca itu, dia juga tidak menyalahkan Zoom, tapi dia menyalahkan adminnya. Kalau adminnya pinter, dia nggak akan seperti ini, kayak gitu. Orang One Thickness belum kenal saya soalnya. Coba kalau udah kenal saya. Harus kenalan kita, Mas. Oke, mungkin nanti gini. Nanti jadi, ini kan ada permintaan ini, Mas Nafiuddin juga mungkin Pak
bapak-bapak dari Zoom. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa kita kerjasamakan, mungkin akan secara simbiosis mutualisme lah, seperti itu. Nanti mungkin bisa dibahas ya Mas ya, jadi kita bisa saling sama-sama menguntungkan juga. Teman-teman juga mungkin nanti saya dikasih harganya yang 10, diskonnya jadi berapa itu Mas? Itu mungkin akan jadi menarik. Karena mungkin kan karena gini Mas, beberapa kan teman-teman juga kayak teman-teman Surabaya itu semalam saya lihat dia sudah membuat semacam webinar kayak gitu. Terus teman-teman dari Jogja kalau nggak salah kemarin itu membuat Jogja Now juga sudah membuat. Kalau mereka menggabungkan jadi semuanya kan lumayan itu kan. Tuh, Jakarta udah berapa? Jogja 1, Surabaya 1. Nanti belum tahu kalau Bandung misalnya dan sebagainya. 10 tuh gampang sebenarnya. Kalau kita mau bersatu. Mantap sekali bahasanya Mas Doni. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir sebelum saya mau buka puasa ini. 10 menit lagi ini. Mungkin Mas Benny mau menambahkan, Mas Benny? Aman, Pak. Sementara aman apanya? Aman apanya? Aman, saya lupa minum ini, Pak. Kenapa? Lupa minum? Lupa minum saya. Oh, lupa minum. Ya. Jadi gitu. Oke, dari Mas Bondan sendiri, Mas Bondan mulu. Mas Nafi sendiri, mungkin akan ada yang ditanyakan ke kami selaku pekerja event ini yang tiba-tiba mendadak ganti profesi semua, yang tadinya tukang apa, jadi tukang apa, baliknya ngumpulnya di Zoom malahan kayak gitu, Mas. Sebenarnya kalau pertanyaan mungkin nanti kita bisa offline, Pak Doni, Mas Doni ya. Kalau yang mau saya sampaikan justru malah saya sendiri terutama sangat appreciate ya ke teman-teman event seperti ini, karena kalau tidak kreatif seperti ini memang kita juga nggak bisa jalan gitu. Saya sendiri pun sudah hampir sebulan lebih work from home, yang tiap hari saya ada di depan notebook saya. Problemnya ya tadi seperti disampaikan kan, kalau pagi dipakai anak saya, siang dipakai siapa, dan seterusnya. Memang dengan kondisi yang saya sebut new normal saat ini, memang kita juga berpikirnya harus new normal. Jadi apa yang biasa kita lakukan, karena tidak bisa, kita harus lakukan yang lain. Saya juga terima kasih sudah menggunakan platform Zoom untuk hal-hal seperti ini, karena yang saya tahu banyak platform di sana yang juga nggak kalah bagus, saya yakin, dan memiliki keunggulan masing-masing lah, saya bisa bicara seperti itu. Jadi tetap saya selalu sekali lagi ya terima kasih. Jika ada isu terkait security boleh ditanyakan ke saya, nggak ada masalah. Kita bantu clarify semuanya. Jadi nggak usah khawatir dengan pemakaian Zoom, karena sudah confirm data-data kita, data pemakai penggunanya tidak akan dijual. Jadi semua isu yang beredar itu kebanyakan tidak benar, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Nafi. Ada yang bertanya? Satu orang lagi saya buka sebelum kita melanjutkan. Monggo, Dudi Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pendek saja nih. Kemarin teman-teman musisi banyak yang membuat konser, misalnya Erwin Gutawa ataupun yang lain-lain. Apakah itu menggunakan fasilitas Zoom dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nggak bisa confirm itu menggunakan Zoom atau tidak, karena tidak melalui saya. Bisa jadi mereka menggunakan sendiri gitu ya, kurang lebihnya. Tapi yang saya tahu gini, ada beberapa memang selebgram yang coba ngobrol, misalnya kemarin itu kalau nggak salah si Arif Muhammad gitu ya, dengan siapa itu, sebenarnya dia pakai Zoom, tapi dia split terus layoutnya dia rubah lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Oleg bisa jawab nggak nih, Mas Oleg? Silakan Pak. Ikutan terlibat nggak, Mas Oleg? Mas Oleg, mana Mas Oleg? Mas Oleg, nah ini Mas Oleg. Silakan Pak D. Aduh, suaranya kayaknya, audionya masih belum tuh Pak D. Cek. Iya, maaf sip. Lanjut. Ya kalau sebenarnya kalau untuk gagasan yang itu cuma di awal aja. Secara teknis saya jarang terlibat. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya itu kita judulnya bukan konser live streaming atau live. Kita konser di rumah. Jadi kita lebih banyak tapping. Pesan makan aja. Oh, tapping ya? Kita tapping. Itu kan
judulnya nggak live streaming atau konser live seperti di TV kan. Jadi live taping lah. Kenapa? Makanya acara bisa di rerun. Oh, oke. Halo? Ya. Yes. Ya. Masuk, Pak. 1, Oke, 2, 3. tambahan. Mungkin tambahan. Ada Jadi suaranya? sebenarnya. Ada. Halo? Ada Pak De. Silakan Pak De. Jadi dalam pengaplikasian itu menjadi satu tontonan yang Anda lihat dalam rerun atau yang sebelumnya itu bukan aplikasi Zoom. Jadi kita memang tapping seperti waktu di awalnya pertama kali dicoba dengan adanya tutinya Mas Erwin. Komunikasi kita di antara mereka dengan beberapa ada yang bukan pakai Zoom. Mudah-mudahan paham. Mas Dudi paham ya Mas Dudi ya? Oke, paham. Ya. Oke, terima kasih. Karena itu kerjaan kreatifnya orang event, saya pikir ya. Jadi mungkin sebagai tambahan ya, kemarin saya juga lihat teman-teman Zoom itu ada beberapa yang sosial medianya itu di-share terkait mereka bermusik lah di rumah masing-masing menggunakan Zoom. Cuma memang videonya nggak terlalu sinkron, kurang lebih seperti itu. Cuma audionya bisa dibikin agak lebih bagus. Salah satu caranya adalah saat kita screen share, itu kita share komputer sound-nya. Jadi kita benar-benar mikrofonnya bukan dari mikrofon seperti ini terus kita main musik ya, tapi dari input si notebook-nya atau PC-nya, itu yang kita input sebagai musiknya, terus kita share-nya itu komputer sound. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Nafi atas jawabannya. Ini saya ada surat nih langsung dari Zoom-nya. Apakah ini benar nih Mas Nafi ini? Yang mana, Pak? Ini nih, saya share screen ya. Saya share screen. Banyak tanda tangan manajemen atau? Benar. Yang banyak. Nah, ini. Oh ya, itu sudah benar. Sudah benar ya? Nah, ya. Ini. Dan ini yang bisa dipertanggungjawabkan dalam artian misalnya ada kecenderungan kekhawatiran lah ya terkait security Zoom, sebenarnya surat ini bisa dipublish. Jadi boleh di-share sebanyak-banyaknya. Oke, ini berarti surat resmi bukan hoax, sudah diklarifikasi oleh teman-teman dari Zoom. Seperti itu ceritanya. Oke, Mas Bondan, terima kasih atas kedatangannya. Buat teman-teman yang lain, buat teman-teman dari Zoom, Pak Sony, Pak Om Beni yang sudah membantu saya. Ya, makasih. Jadi host pada hari ini. Ya, mungkin kita bisa ada perbincangan lain nanti di belakang ini selanjutnya. Insya Allah bisa mendapatkan pencerahan terutama di segi keringanan ya. Amin. Amin, banyak sekali. Ini, for your information ini Mas, ini sudah sekitar orang 8 yang akan urunan ini Mas. Weh, cepat sekali kan? Oke, siap-siap. Pak Doni, saya tolong dicolek kalau mau urunan Zoom, kayak gitu. Terima kasih sekali. Besok juga ada topiknya menarik tuh buat di SOS. Oh iya, besok. Ini barengan sama ini si topik yang sekarang. Kalau ini platformnya, ini adalah how to make-nya. Karena ini mungkin bisa ditunjukin share screen-nya kali ini. Udah itu? Udah, besok jadi ada lagi ya? Iya, dari Tech in Chief Operating Tech in Asia, keynote speaker-nya, Discover to Potential Virtual Event. Ini ya buat SOS ya, teman-teman. Besok jangan lupa jam 8:30 malam sampai jam 11 malam. Itu. Pembicaranya Putra Setia Utama, Chief Operating System Tech in Asia. Besok yang lebih. Sebenarnya 2 event ini sekarang dan besok ini kayak berseri gitu kan. Kalau sekarang mengupas kulitnya, besok mengupas dalamnya gitu kan. How to-nya gitu kan. Kalau sekarang kan baru ngobrol tok ini kan. Gitu teman-teman. Oke. Apalagi ini? Sip. Siap, terima kasih teman-teman. Besok ada SOS jam 8:30 malam sampai jam 11. Kemudian hari Kamis, Ngopi Santai akan datang kembali dengan tema yaitu cara mengulik timecode. Mungkin topiknya agak berat, cuman saya rasa ini harus
ditampilkan karena ini suatu hal yang baru, the new technology. Ahlinya ahli. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa tetap sehat selalu ya. Jaga jarak, keep jaga jarak, selalu gunakan masker. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Terima kasih teman-teman dari Zoom. Terima kasih Om Benny. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih HJS. Stay safe semuanya. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.